pencinta Aglonema, senang sekali kita bisa berjumpa kembali. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bang Sana. Iya, Bang Sem. Kita lagi ada di mana? Kita lagi ada di tempat Om Justin nih, Bang Sem. Oke, di video kali ini kita nggak mau cek harga dulu ya. Iya. Tapi di sini kita mau sharing tentang perawatan Aglonema dan tanaman aroid, Bang. Benar, Bang Sem. Bisa dilihat di belakang saya nih atau di samping kita nih, kanan kiri. Saya lihat, aduh, mahasetinya Bang Sem. Ini bagaimana nih Om Justin cara merawat ini, Bang Sem? Maka itu nanti kita tanya, warnanya pada keluar, size-nya pada jumbo ya. Udah gitu Bang Sem nih, saya lihat mahaseti ini udah ada yang mutasi ke Mahadewi. Mahadewi. Emang katanya Om Justin itu pencinta mahaseti, Bang. Coba nanti kita tanya. Dan saya juga sekalian nih mau apa ya namanya ya? Aduh, ke Om Justin ya, karena dari video tayang, Bang, itu udah 5 bulanan, 6 bulan dah ya kurang lebih ya. Betul, Bang Sem. Itu sampai saat ini, sampai detik ini masih banyak yang WA dan DM saya di Instagram. Bagaimana sih cara mendapatkan P13? Iya. Aduh, saya pusing gini. Dikejar-kejar nih. Tapi kali ini mungkin nanti bisa dicantum nomor WA-nya. Maka itu, saya kesini lagi nih mau minta WA. Biar pada langsung ke Om Justin, ya kan? Terus nanti penjualannya masih PO nggak sih? Gitu loh. Boleh, nanti kita langsung tanya ke Om Justin ya. Betul. Oke. Seperti biasa nih, sebelum masuk video mohon dukungannya agar channel ini terus berkembang. Dengan cara apa, Bang Sana? Dengan cara like, comment, subscribe. Oke. Jangan lupa follow juga Instagram saya Samsudin111290 biar kita makin dekat lagi. Betul, Bang Sem. Oke. Langsung aja yuk kita cari Om Justin. Kita lihat kabarnya gimana. Yuk, Pak. Ayo. Cus. Oke teman-teman pencinta Aglonema, di sebelah saya sudah ada buronan bunda-bunda Om Justin. Sini tanggung jawab. Aduh, setiap hari saya ditanya ini bagaimana cara order P13. Jadi buronan ya? Buronan di IG, WA, tiap hari saya di WA-in. Halo Om Justin, udah gitu nyebutnya beda-beda lagi. Gitu? Ada yang Justin, ada yang pokoknya aneh-aneh dah. Lucu deh bunda-bunda deh. Oke, akhirnya saya balik lagi nih. Udah berapa bulan, Bang? Kurang lebih 5 bulan plus lah ya. Iya, kurang lebih 5 bulan. Iya. Koleksiannya Masya Allah makin menor-menor aja kali itu tuh. Wow, mahaseti. Nanti yang di dalam lebih keren-keren lagi. Kita sebelumnya kita mau ini aja ya. Kita lihat koleksi Om Justin dulu ya. Nanti kita kasih tahu resepnya gimana. Terus juga kan saya udah buka pertanyaan tuh. Udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Nanti kita bahas ya. Ya, insya Allah belajar bersama. Ya udah. Dari sini apa? Ngomong-ngomong ini sementara koleksian saya ini belum ada yang dijual, Bang Sa. Oh iya, takutnya tadi tawar, bener. Kita kasih tahu di awal ya. Emang saya sementara sih lagi proses pembuatan kandang gitu. Yang di sini belum dijual dulu. Oke, jadi buat ngiler-ngiler dulu. Buat sementara ini buat jadi bahan praktek lah atau buat lihat-lihatan lah ya. Iya kan, Om? Iya, cuman koleksinya receh-receh doang, Bang. Receh kalau mewah, contohnya ini Mas Edi kan harganya berapa sih? Awalnya paling 300 200 ada kok. Yang 200 paling juga mahal ada. 3,5 lah. Yang 200-an juga ada. Cuma kalau mewah kayak gini tuh kan udah jadi barang mewah. Iya. Maka itu kita di sini mau tahu tips perawatannya Aglonema biasa menjadi Aglonema mewah gitu yang enak dipandang. Oke, kita lihat koleksinya dulu. Oke, kamera ayo. Om Justin di sini ada apa aja? Di sini tuh bagian besar mahaseti. Boleh sorot ke ini. Mahasetinya. Ada depan ada gue lihat. Cuman sebagian besar emang mahaseti karena hobi sama mahaseti saya, Bang. Iya, melihat corak mahaseti itu tertarik dari dulu. Dan itu ada kemungkinan bermutasinya itu loh yang bikin jackpot. Iya, jackpot menjadi Mahadewi. Kalau ini apa nih? Ini Isabella. Isabella. Nah, ini juga rare juga Isabella. Isabella bukan mahaseti ya? Bukan Isabella. Nggak ada keturunan dari mahaseti. Nggak ada, dia beda. Iya, saya jarang lihat nih Isabella. Oke. Nah, ini mahaseti juga nih yang pink nih. Mahaseti sama Mahadewi nih. Aduh. OTW lah udah bilang. Atasnya sih udah Mahadewi ya. Iya. Cuman kebanyakan memang ini udah rawatan lama sih, Bang. Rawatan lama, maka itu sayang jualnya ya. Udah lama juga nih nggak jualan tanaman. Sampai kemarin ada yang bilang ketipu ya. Oh iya, bunda siapa itu ya? Banyak yang mengatasnamakan saya. Soalnya di akun IG saya itu kan Aglonema murah, Bang, ya. Aglonema titik murah. Nah, banyak mungkin yang pakai Aglonema murah apa, nyasarnya ke saya gitu. Oke, jadi lain kali lebih hati-hati ya. Lebih hati-hati. Kalau transfer apa sih nama? Biasanya kan kalau transfer ada penerima rekening. Pakai satu rekening aja kan? Ada 2 sih. Nama Mikaela, anak saya Mikaela Quinsa Ferdian sama Dini Eka Prasetyana. Tuh. Ya, selain itu pokoknya saya nggak bertanggung jawab. Oke. Gitu. Dan bukan penipu lah saya, Bang. Iya. Pokoknya kalau merasa ditipu hubungin Bang Sam. Iya, nanti saya pertemukan dengan Om Justin melalui kontaknya ya. Ya, di sini sih deretan mahaseti semua ya. Udah berapa lama? Sip. Ada apa lagi? Ada
apa nih namanya Sutra, Kochen Sutra, Ada Sutra. sama koleksian lama-lama Kita juga. sambil jalan aja yuk. Oh, boleh Kamera ikutin aja, kita sambil jalan aja, dilihat Sini masih lorongnya. Mahaseti, ini ada bidadari. Maju aja yuk, sambil jalan aja Om. Bidadari. Ini kayak gang hidup ya. Iya, yang senggol Gang Bang. senggol tapi keren banget nih kalau di rumah ada kayak gini nih. Mahaseti. Kebanyakan emang Mahaseti sih. Ada ini tos juga saya rawat dari kecil. Tuh warnanya keluar semua nih. Ntar resepnya apa ya? Warnanya keluar semua. Nanti kita kasih tahu resepnya. Oke. Ini lumayan rare nih. Wah tapi nggak bisa diangkat ya. Iya, nggak bisa. Kamera maju aja deh. Ini apa ya ini ID-nya? Ini ya? namanya Green Aleta. Green Itu Aleta. rumpun 7. Green Aleta. Iya. Kok saya baru denger ya Baru Green dengar? Aleta ya? Iya. Rumpun 7. Ini ada Obama. Oh, Ini saya bingung Bang. Segede gini. Kenapa Obama warnanya kuning gitu? Iya karena Iya, bingung juga. Iya. Kenapa kasih nama Obama siapa ya? kemarin saya udah sempet nanya Oh, sudah. dari daerah teman-teman di Jawa deh kalau nggak salah orang bakal mati artinya. Oh gitu. Kuat dong dia ya. Iya makanya itu doa karena Oh. doanya. Oke Ya, lanjut. gue lihat. Ada Goliat. Nah ini inget nggak yang dulu abang angkat nih? Oh itu. Iya, itu udah gue lihat. Oke. Udah gue lihat. Nah itu si Gimbil, banyak yang nyebut si Gimbil. Tuh. Murah sih bang. Tapi cakep. Ya ada, ya segini doang koleksiannya sama tadi di belakang. Ini ada Mahaseti, banyak Mahaseti bang. Ini Banyak. yang katanya Cleopatra ya. Oh iya yang orang Cleopatra atau Oren ya. Iya, oren itu. Sip. Ada Oke. Denpasar Moon, Denpasar Moon. banyakan stok-stok lama. Denpasar Moon nggak keriting loh ini tuh. Nah itu Thailand, awal datang kecil bang. Ya, dia emang hybrid Kecil, Thailand. iya. Kan ada yang lokal juga yang langsung gede tuh. Oh maksudnya rawatan sini ya. Iya. Keren banget. Ayo kita cus lagi ke sana. Sana. Di tengah ada apa? Ini ada LOD, Light of Diamond. Oh iya nih. Ada Light of Diamond tuh. Udah babon-babon semua. Oke. Ada Big Clip. Big clip. Big clipnya gede banget. Ayo kita jalan lagi. Ya, di sini ada tanaman hijau. Wow, sekarang udah ada Kebetulan memang- aroid nih. Iya, memang kandangnya kandang sempit bang, gang senggol. Waduh. Kita kamera nih lihat nih ada aroid juga di sini. Jalan aja nggak apa-apa. Boleh diangkat Om Justin ada apa itu? Boleh nih. Nah, khusus tanaman ini nih sebenarnya yang tahu nih istri saya ini ngerawat. Oh, gitu. Kalau jenis-jenisnya saya masih Masih kurang paham ya. Taunya ngerawat doang, jenis-jenisnya bingung. Ada hijauan-hijauan Iya. juga. Boleh deh di saya nih, di sini juga ada nih. Tuh, ada Pilo dan Monstera. Iya. Di samping ada baby-babyan aglo juga rawatan karena memang kandangnya kepisah 3, Bang. Oke, kepisah 3. Ini yang tengah ya? Ini yang tengah, di sini ada Nah, kalau saya favorit yang di kandang dalam tuh, yang di belakang. itu kandang rahasia. Boleh kita ke sana kali ya? Iya, boleh. Oke, ayo kamera, kita ke sana. Oke teman-teman, ini kita masuk ke kandang rahasianya Om Justin. Kandang ruwet, Bang. Kandangnya berantakan. Ini beneran gak dijualin? Sementara enggak ada, Bang. Oh iya, sementara Emang saya hobi, Bang. Hobi susah kalau udah hobi ya. Sama kayak Abang ya. iya ditawar, saya nggak jual. Emang kalau lu sudah suka, Suka. ditawar Ya berapa? tapi kalau emang nanti udah over ya kemungkinan iya. Iya. Cuma kalau saya ngejual ke pedagang lagi, nggak jual eceran. Gitu ya. Misalkan saya punya 100. langsung aja dirut. Misalkan Om Justin udah punya kandang. Om Justin saya punya Oh, iya, legasi 100 nih. Ambil aku. Oh, itu gitu aja ntar Om Justin jualin Iya, gitu. iya, iya. Oke, kita lihat tuh di sini ada Paulina cakep banget nih. Maju aja nggak apa-apa kamera karena kalau diangkat nanti ribet. Udah disusun. Ada Paulina, Ada ada Paulina. Big Clip. Ini Paulina. Kebanyakan emang rawatan lama semua sih, Bang, di sini, Bang. Klip. Nah, ini yang keren banget nih. Ini udah Mahadewi ya, Bang ya? Udah. Nih. Mahadewi. Warnanya nih keluar semua ya. Iya, emang di sini kandangnya sempit, hot, Bang. Heeh. Nih Mahadewi. Ini bawahnya udah Mahadewi nih, Bang. Atasnya nih tuh. OTW kali ya. OTW nih tuh merah banget. Wah, pantas Om Justin temen Mahaseti ya. Iya. Mahasetinya cakep-cakep banget nih. Nah, kalau ini udah Mahadewi nih tuh. Udah tua ini pohonan lama. Udah rawatan lama semua. Bang, ini saya lihat Mahaseti nggak ada kembangnya, Bang. Apa gimana, Bang? Ada, cuman dia susah buat berkembang. Jarang, Jarang? sih. Iya, Wah. ada kembangnya, cuma jarang. Itu aglo favorit saya tuh yang nggak Yang nggak jarang berkembang, maksudnya kayak Huges, Iya, Huges. kayak Goliat, Rinjani. Yang- Oh, ternyata Mahaseti juga untuk kembangnya ada, susah. cuma jarang ya. Iya, jarang nemuin Oh, kembang dia. jarang nemuin. Jadi enak performanya tuh stabil. Iya, daunnya nggak ada yang mengecil ya. Oke. Nanti kita kasih tahu ya rahasianya kenapa bisa secerah ini dan sejumbo ini. Nanti aja kita kasih tahu. Nanti kita- Ada rahasianya. Iya. Oke, kita mau Kita kasih ke tahu sono, ada koleksinya kandang- dulu. Ada lagi? Ada lagi sebelah sana. Oke, kita pindah tempat ke belakang. Ayo.
Oke teman-teman, ini selanjutnya kita ke Masih tempat di berikutnya. kandang belakang Iya. sih, kandang rahasia. Cuman Tapi ini di sisi yang lain. Ada aroid ini? Iya, ada Tuh, aroid. ada monstera. Oke, nanti juga ada tips perawatannya tuh. Oke, di sini ada apa, Om Justin? Campur aduk, Bang. Campur aduk Udah. ini apa ini ya? Itu ebony. Oh, seriusan apa? Ini dari saya caca batang, Bang. Dari beberapa senti batang itu saya. Dulu sih Ebony. rajin. Ini apa nih merah banget nih? Kamera lihat deh. Triceratops. Masya Allah, lihat Tos. dari prosium tos. Bisa merah begini. Ini striptis, ada striptis di belakang. Striptis ini gang senggol teman-teman, kita harus miring. Kamera hati-hati ya, miring ya. Banyak barang antik soalnya Ada di sini. striptis. Nah, ini yang langka nih. Apaan tuh? Ini Oh, saya inget namanya- nih. Apa, Bang? Yang Om Justin ngasih nama ya? Iya, Titan. Titanic. Tuh, dari Thailand juga. Nggak pakai nick deng. Enggak. Tuh. Ini ada lagi nggak di peredaran ini? Belum nemu ya? Belum nemu lagi. Memang Oke. itu dari Thailand dikit. Ini hot lady-nya boleh deh kesini deh. Ini gang senggol ya, Dah, skip, udah bentok. Nih, kamera nih, lihat aja nih. Bang? Sampingnya ada Merah EXO. banget tuh. Waduh. Di bawahnya nih. Kebanyakan emang stok sebelum pandemi sih, Bang. Udah dari saya rawat kecil. Oke. Jadi stoknya udah babon-babon. Nah, ini boleh perbanyak sendiri nih. SO. SO, makanya di sini ada beberapa, nggak banyak, cuman SO-nya ada merah banget ya. Menor banget. Orange-nya. banyak SO. Ini juga Huges. Huges. Dulu beli murah nih, Bang. Cuma 400.000. Aduh, saya mah batangnya udah nggak tahan tuh mau dipotong. Iya. Tempatnya, Bang, doain, Bang. Oke. Oke, kamera boleh mundur. Hati-hati jalannya. Banyak barang antik. Sip. Ini juga ada RL nih. Nih, ini peninggalan cacahan nih, Bang nih. Ini cacahan Ini sendiri. cacahan juga nih. RL nyaca sendiri ini. Warnanya ya kalau di sini keluar semua ya. Semua karena nanti kita berbagi tipsnya Oke. deh, Bang. Oke, boleh diambil gambarnya, hati-hati. Udah dapat kita berdua. Oke, tadi kan kita udah lihat koleksi Om Justin dari depan sampai kandang rahasia ya. Pasti teman-teman bertanya perawatan seperti apa. Ya, langsung aja nanti kita tanya ya. Mungkin ada resepnya, tekniknya ya. Ya, sekalian Karena nanti- percuma tahu resepnya nggak tahu tekniknya pun kurang. Iya, ya. bener, nggak Harus ada resepnya, harus ada tekniknya juga. Ya udah, ayo teman-teman. Oke teman-teman, dari tadi kan mungkin teman-teman bertanya-tanya tuh, coba Ya. kita tahan dulu. Perawatannya apaan sih? Caranya gimana sih? Nah, ini kita udah ada ininya nih, resepnya. Nanti tekniknya juga kita jelasin ya. Boleh dijelasin. Karena kalau ininya udah mendukung tapi cara penggunaan nggak mendukung, nggak ada apa-apa. Betul, Betul, kurang Om Justin, efektif sih lebih tepatnya. Kurang Iya, efektif. karena setiap pupuk punya cara tersendiri, Bang, pengaplikasiannya. ya. Oke, Termasuk jadi pupuk racik saya ini. ini wajib Tapi ya buat para sebelumnya pencinta aglonema ya. mungkin Abang udah datang ke sini udah tahu kan? Udah tahu. Ya, pupuk P13 Ini yang yang- jadi buronan. Ini yang viral P13. Nah, ada yang baru nih. Ada ya? yang baru? Iya. Ini yang baru nih. Apa Yang namanya? Buat aroid ya? Buat aroid. Nanti saya jelasin bedanya apa dan kebetulan juga ada beberapa produk baru yang media, Bang. Coba Ada- angkat satu dah, satu aja. Boleh, boleh. Karena di sini ada 4 media. Ada 4 Cuma media. Nanti kita kasih tahu fungsinya Iya, buat apa-apa fungsinya aja. buat apa aja. Nih, ini salah satu nih kayak gini nih packagingnya ya. Nanti ada 4. Oke. Jadi ini wajib nih ya buat para pencinta aglonema ya, buat perawatan ya. Betul. Heeh. Iya. Oke. Oke, bisa dijelasin. Boleh. Pertama ada apaan? Nah, di sini kan ada 4 produk, Bang. Yang Ya. pertama ini ada P13 khusus baby plant atau tanaman-tanaman kecil, Bang. Ya, Tanaman tanaman kecil. kecil. Kenapa beda pupuk P13 itu saya bedakan antara P13 baby dan P13 dewasa? Karena secara tanaman itu pada saat dia kecil dan besar itu berbeda makanannya. Oh. Beda makanannya. Sama kayak manusia ya? Sama, Bang. Yang dulu kita pernah bahas kan. Iya. Yang bayi kan nggak mungkin makan nasi goreng. Dia perlu susu doang cukup. Sama seperti tanaman ketika kecil dia butuh nitrogen yang lebih besar, gede, kalium dan fosfor lebih besar. Makanya di Oke. sini saya racik sedemikian rupa agar tanaman baby dan besar tetap efektif menyerap pupuknya. Ya. Seperti itu. Makanya itu ada 2 untuk ini aglo ya, khusus aglo itu ada 2 produk. Oke, jadi biar nggak over dan biar nggak kekurangan ya. Betul, kekurangan. Ada ininya masing-masing. Betul sekali. Ini kan yang baby. Baby, Nah, yang ini gede. yang viral. Ini yang viral. Yang Bang Samsudin jadi DPO dikejar Sampai bunda-bunda. sekarang saya masih di-WA-in. Iya, ini dia P13 yang buat tanaman dewasa. Dewasa itu berapa daun plus sih? Nah, nih saya Kategorinya? kasih lihat aja ya, Bang. Ya. Kadang-kadang saya bingung deh dewasa Iya, itu berapa dewasa. daun plus sih? Karena gini, Bang, secara literatur atau secara apa ya? Kita cari-cari di buku atau saya baca-baca itu nggak ada yang membahas, nggak ada yang matok usia tanaman aglonema tuh berapa gitu, fase Iya. vegetatif dan generatif tuh nggak ada. Iya. Nah, ini hanya rangkuman saya pribadi.
merangkum gitu loh, merangkum kapan aglo itu masuk ke fase vegetatif atau fase anakan ya, dan fase generatif. Saya berpatokan sama jumlah daun dan jumlah akar. Oh. Ya, jadi kalau dia jumlah akarnya dikit dan daunnya dikit, kita pakai yang unsur nitrogennya lebih besar. Berapa daun yang baby? 5? Ya, sekitar 5 lah. Maksimal 5 ya? Maksimal 5 dan akarnya dikit ya, Bang. Kan ada juga posisi di mana tanaman besar akarnya dikit. Oh. Nah, itu masuk ke dia butuh nutrisi untuk mengembangkan akarnya lagi. Jadi gitu. Saya pakai yang ini dulu gitu. Jadi jangan berpatokan sama besar tanaman juga. Lihat dulu apa ukuran akarnya, jumlah akarnya. Jadi ini udah 2 sampel, coba ya kita tes yuk. Jadi gimana cara pakainya? P13 dulu. Ya, kita di sini pertama P13 itu pupuk perakaran, Bang. Jadi pupuk yang terserap oleh akar. Jadi beda sama pupuk foliar atau pupuk semprot gitu. Jadi penggunaannya bukan disemprot ke daun. Jadi dia pupuk yang diserap oleh akar tanaman. Oke, sebentar kita kasih lihat kamera dulu, maaf ya. Kamera boleh diambil ya. Nih. Ini kita mau coba yang baby dulu. Boleh di ini fokusin kalau ngeblur. Dapat ya? Oke. Iya. Kita mau praktekin cara pakainya. Boleh. Jadi ini saya buka aja ya. Jadi ini kita udah ada 2 sampel nih. Ini baby dua-duanya. Baby dua-duanya. Oh iya, daun 4 dan daun 2. Sendok. Boleh, sendok. Jadi penggunaan P13 itu bertepatan sama penyiraman, Bang. Penyiraman. Jadi kalau dia pakainya pas penyiraman karena pupuk perakaran. Oke, ya. Nah, ini dipakainya tuh nggak banyak-banyak, cuma seujung sendok. Sebentar sendoknya lagi diambil ya, Bang. Kalau saya di rumah mah pakai tanah ini. Ntar lupa lagi. Kemudian makan. Iya. Oke. Nah, ini. Sorry. Jadi penggunaannya itu cukup seujung sendok aja ya, Bang. Jadi segini aja. Jadi ini. Oke. Nah, kalau saya pribadi nih, kebetulan ini nggak saya siram-siram. Jadi kita siram dulu tanamannya. Siram dulu. Kita membreakdown atau membersihkan media kita siram sampai kocor nih, Bang. Kita basah kayak kalau kita pakai. Iya. Kita disiram dulu nih sebelum pakai. Sampai kocor-kocor. Oke, terus sampai kocor, sudah baru kita taburkan. Coba P13 ujung sendok aja ya. Ke sekeliling. Seujung sendok aja tuh ya. Seujung sendok, jangan berlebih. Nah, udah habis ini disiram asal bubuknya ini hilang dari permukaan. Oke. Gitu. Sip. Gitu aja. Biar ngeresep ya. Karena kalau langsung disiram kocor baru dipupukin lah, pupuknya larut dong. Larut, betul sekali. Ke bawah air. Ya, jadi tekniknya gitu biar hemat pupuk juga. Bener nggak? Iya, betul sekali. Jadi disiram dulu ngocor biar kotorannya pada keluar, terus habis itu taburin pupuk. Nah, basahin secukupnya aja. Iya, betul sekali, Bang. Itu juga saya kayak gitu di rumah. Oh, iya, bagus dong. Keren dia. Udah pakai kan? Udah dong. Mantap. Mantap. Nanti kita stok lagi. Terus. Oke, sip. Nah, nanti juga kita bahas faktor-faktor pendukung, tapi sebelum itu kita bahas produknya semua dulu ya, Bang. Boleh. Soalnya penggunaan pupuk itu banyak yang mengira sudah pakai pupuk itu ekspektasinya pakai langsung. pupuk. Iya, pengen tanamannya besar, padahal ada faktor-faktor pendukung penyerapan pupuk, Bang. Nanti kita bahas. Oke, next. Nah, ini kan yang tanaman kecil ya. Sebenarnya sama, Bang, untuk tanaman dewasa. Sama aja ya? Sama aja begitu. Prakteknya sama aja. Ini kita ambil sampel aja satu. Jadi seujung aja, nggak usah banyak-banyak. Nggak usah banyak. Dan pemberiannya itu 10 sampai 14 hari, Bang. Oh, irit kan? 2 minggu lah ya. Iya, irit. 2 mingguan. Kecuali sebulan 2 kali ya? Sebulan, enggak dong. Ya kan. Oh iya benar. Sebulan 2 kali dah. 2 kali. Irit, Bang, kecuali punya kandang yang gede. Wah, boros nanti P13 ya. Bener. Sama ini untuk tanaman aroid. Ini lebih cocok. Nah, ini yang tadi saya bilang bedanya tuh apa sih? Kok dibeda-bedakan sih? Nah, yang tadi saya bilang untuk tanaman kecil kan unsur N-nya lebih tinggi karena memang fase vegetatif itu membutuhkan unsur N yang tinggi. Yang dewasa itu kalium fosfor lebih tinggi. Di samping itu P13 itu juga ada kandungan vitaminnya, Bang. Cuman vitamin apanya itu biar jadi secret saya. Oke, sih. Dan ini yang baru produk dari saya. Ini P13 khusus aroid. Mungkin teman-teman ini banyak, Bang, yang bertanya, P13 itu bisa nggak sih buat ke tanaman selain aglo? Karena kan basic saya itu di aglo ya. Boleh, sementara tanaman bebas aroid itu bisa. Nah, ya, ini untuk P13 ya. Nah, ini untuk ini juga sama pakainya. Gimana? Bisa nggak buat aglo itu? Buat selain aglo maksudnya? Oh, selain aglo. Iya, selain aglo. Nah, bisa, Bang. Karena kalau yang ini unsurnya ini lebih seimbang. NPK-nya lebih seimbang, vitaminnya juga lebih saya utamakan karena untuk mempertahankan terah, kalau orang bilang ya, Bang ya. Apa sih namanya, saya kurang tahu. Terah-terahnya itu lebih seimbang. Jadi untuk unsur NPK-nya tuh lebih seimbang di tanaman aroid ini. Cocok buat tanaman aroid. Seperti Anthurium, Alocasia, Caladium, Philodendron, Monstera, Syngonium. Cocok. Oke, gitu. sip. Nah,
Ada satu nih Bang, produk saya yang banyak orang yang mungkin beli tapi belum tahu khasiatnya Bang. Yang mana? Saya bingung. Nah itu Bang, di tangan kiri Abang. Ini kan yang buat motong ya? Nah, buat motong. Cuman yang saya bingung, orang beli tapi nggak tahu kegunaannya. Oh. Beli dia, Om saya udah beli bubuk magic tapi gunanya gimana? Kata saya ini gimana? Beli kucing dalam karung. Nah, ini tuh boleh saya singkirin ya Bang ya? Boleh ditaruh. Nah ini gunanya bubuk magic itu, ini salah satu produk andalan saya kalau potong memotong ya. Nah kendala aglonema kan satu Bang sebenarnya, lonyot. Betul. Musuh kita tuh cuma satu, lonyot. Nah kendalanya tuh itu lonyot. Nah ini saya racik itu untuk memprotek luka Bang, luka pasca penyembuhan. Nah, kadang kan kita potong diolesi dan kita nggak olesi terus dia merembet kan. Nah pakai bubuk magic ini insya Allah penyakitnya terhenti gitu Bang. Wow, namanya aja udah magic ya. Iya. Boleh nih seperti ini stikernya warnanya. Nah Jadi, langsung aja saya praktekin. dia fungsinya sama ya kayak fungisida ya? Kayak fungisida, cuman ya bukan menjelekkan produk fungisida ya. Saya lebih cocok pakai ini cepet kering Bang. Gitu. Sama sebenarnya, cuman kalau saya andalan saya dia dalam Berarti potong. ini antibakteri dong? Antibakteri. Karena kan biar nggak busuk, biar bakterinya itu mati. Stop, nah atau nih. stop, iya. Saya Penutup. tunjukkan hasilnya deh ya, biar ngomongnya enak Bang. Nih hasilnya. Kan kendalanya tuh kadang suka tiba-tiba lonyot di ujung nih. Iya. Nah, penyakit aglonema tuh sebenarnya obatnya cuma 2 Bang. Apa? Gunting dan pisau. Oh, Nggak ada obat yang bisa nyetop penyakit dia. Kecuali dia seperti kanker. Biar Kalau nggak merambat. manusia, Iya, iya. iya. spot merah juga seperti kanker. Seperti kanker, nggak ada obatnya selain Kalau nggak pisau. dibuang, 2. dibersihin. Nah, itu nah dia. baru nanti ditutupnya pakai ini. Iya, diproteknya pakai bubuk Dibuang magic. dulu Nah, ini itunya. contohnya nih, Bang. Ini udah diolesi, jadi penyebarannya tuh di stop, cepet kering, terhenti. Lebih baik grepes daripada dia sampai ujung sini, Bang. Kalau dia udah sampai pucuk ini udah, wah Susah. itu udah wassalam dah. Susah banget nih kalau Iya. spot sampai sini kan. Udah. Ini juga sama nih. Rata-rata udah mati pucuk udah. Wah, udah susah. Nih juga kering, terhenti tuh. Tuh. Ini biasa kejadiannya pada saat apa sih, musim hujan atau gimana? Nah, itu banyak faktor lagi, Bang. Overwatering, kelebihan sebenarnya bukan kelebihan nyiram sih, lebih tepatnya ke penempatan. Banyak orang yang bukan salah sih ya. Terkendala sama sinar matahari, dia taruhnya di tempat yang di teras ya, Bang, di ujung yang minim Ya, matahari. Itu kan garasi. lebih mengundang bakteri untuk mengundang lebih cepat bakteri itunya. Nah, ini saya praktekin aja ya, Bang ya, langsung. Boleh. Soalnya banyak nih orang yang beli tapi nggak tahu cara pemakaiannya. Nah ini contohnya nih, Bang. Ini kita taruh ya? Iya, taruh aja tuh. Ini nih. Iya, Bang Sana. Nih, ini kan keserang bakteri nih ya. Oh iya betul. Nih saya nih. Nah ini nggak ada obatnya kecuali 2 yang saya bilang, gunting dan pisau. Oke. Karena dia seperti kanker. Nah ini. Lanjut. Ini penyebab lonyot ini ya bakteri sama jamur perkembangannya. Masih basah nih, masih Basah bahaya nih. nih, Kalau bahaya. nempel aja bisa nyebar ya. Nggak bisa, kita mau kasih apapun dia bakal nyebar terus. Jalan satu-satunya ya gunting dan pisau. Oke. Cuman cara kita sehabis kita buang, kita harus cepat-cepat protek biar bakterinya tuh nggak menyerang luka yang baru. Oke, Gitu, sip. Bang. Jadi ini ngatasinnya kita harus gunting melebihi penyakitnya. Oke. Nah, ini kita gunting ya, Bang. Nah, kalau saya pribadi lebih baik dia compang-camping, Bang, daripada keserang bakteri sampai ke pucuk. Nah, ini dia. Saya dilihat di penyakitnya ya. Apa? Oke. Penyakitnya. Nah, udah gitu kita langsung bubuhi sama bubuk magic, Bang. Nih, nggak usah dipastakan, nggak usah. Karena setiap anggota tubuh aglonema tuh kalau kita sayat akan mengeluarkan sebuah getah, Bang. Nah, getah ini akan menempelkan si bubuk magic ini dan akan memprotek dari lukanya. Nah, udah Beres seperti deh, ini. simple Beres. banget ya. Nah, selama 3-4 hari usahakan ini lukanya jangan terkena air dulu ya. Jangan disiram dong? Ya, enggak, disiram media nggak apa-apa, yang penting jangan kena ininya, Oh lukanya. iya, kan bisa nyiram ke media, bener. Betul. Nah, ini kalau lonyotnya di daun. Bagaimana kalau lonyotnya di Bawah. bawah, kan yang sering terjadi lonyot kan daerah bawah nih, Bang. Betul. Gimana? Kita langsung praktek kayak gini, Bang. Berarti ini simple banget, udah selesai nih. Ada nih, kita cari contoh. Nah, ini dia, Bang. Saya langsung ambilkan aja. Nih gue lihat hijau saya nih, Bang. Ciri-ciri kerusakan di bawah itu daunnya mengecil nih. Nah, pas saya bongkar, kita bongkar. Di sini ada kerusakan nih, Bang. Ada kerusakan di daerah bonggol nih. Oh, lonyot Nah, ya. lonyot nih. Nah,
Sebenarnya aglonema tuh kalau kena penyakit pasti dia ngabarin kita, Bang. Bener. Lewat daun mengecil, ya, ada stres, pasti Dilihatnya ada pucet. pasti dia ada penyakit. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, gimana cara mengobatinya? Ya udah dengan pisau. Gitu. Oke, sip. Harus kita buang. Kita buang ya, Bang ya. Ini kemungkinan besar kena spot. Ya, udah bisa dilihat. Jadi kita potong melebihi penyakitnya. Kita potong dari sini dulu ya. Kita intip. Nah, ini masih nih, Bang. Kita buang aja udah unggul tuanya. Nah, ini juga masih. Nah, bagaimana pertanyaannya? Itu kan akarnya dikit. Kalau saya pribadi lebih baik akar dikit tapi sehat dibandingkan akar banyak tapi membawa penyakit. Oh gitu. Nah, ini Malah sampai nggak bawa akar sama sekali sama ya. sekali daripada spotnya udah bersih. Betul, dia sama kayak kanker, Bang. Nah, ini udah bersih. Coba saya lihat. Ya. Oke. Udah bersih lah ya. Nah, langsung nah ini kan masih mempertahankan akar. Ini untungnya ada akar-akar white root ini, akar putih, akar bagus. Ya. Udah terbebas dari penyakit, di sini udah sedang nggak ada. Nah, kalau tadi kita biarkan nih, Bang, kita nggak eksekusi ini, tinggal nunggu dia terserang sampai atas. Bener, nyamber. Ya, nyamber terus. Nah, ini udah kita protek langsung sama si bubuk magic ini. Tuh, fungsinya ini ya. Ya. Ini buat menutup luka. Menutup luka biar nggak keserang bakteri. Nah, nih akarnya minim. Nah, saya kasih tips dan trik nih, Bang, cara menanam nih, Bang, biar lebih aman. Cara penanamannya, Bang. Ini dia. Nah, pakai pot yang kecil. Kenapa? Karena akarnya dikit. Jadi patokan pot itu bukan sama ukuran daun, tapi banyak dikitnya akar, gitu ya. Pakai potnya yang ukuran 10. 10 apa 8 nih? 10, Bang, ini, Bang. 10 ya? 8 lebih kecil lagi. Oh iya benar. Nah, ini tips dari saya ya untuk menanam aglo yang bekas luka nih. Usahakan media paling bawah nih ya, media paling bawah yang menempel sama luka itu adalah sekam bakar. Oh. Karena sekam bakar itu sifatnya tidak terdekomposisi atau terurai oleh bakteri. Sifatnya lebih steril dia, Bang. Oke. Nih, yang menempel ya. Iya. Nih, agar luka yang menempel di luka. Nah, selanjutnya boleh dengan media racik kita biasa. Nah, seperti itu tips dari saya. Nah, udah gitu kan kalau kita habis nanam suka otek-otek nih, Bang. Ya kan? Nah, itu otek-otek itu bahaya loh, Bang. Otek-otek itu kalau dia otek-otek sampai tengahnya pinggangnya ini ada luka, nah bakteri bakal menyerang. Yang itu bisa menyebabkan patah pinggang. Makanya usahain untuk penanaman kita ganjel di area sini sama pasir malang. Nih. Oh, buat ngunci ya? Ngunci, betul sekali, Bang. Agar nggak otek-otek. Kebetulan saya nggak bawa pasir malang, saya hanya menyontohkan aja ya. Di sini bagian sini kita ganjel sama pasir malang agar dia nggak otek-otek. Nah, pasca penanaman ini jangan langsung disiram. Kasih jeda waktu, Bang. Sehari lah ya? Jangan sehari, Bang. Lebih? Kasih 4-5 jam aja. Waduh. Oh. Jangan lama-lama. Nanti dia malah stres. Oh, ya, gitu pokoknya jangan langsung disiram. Kasih jeda waktu. Nah, dia lukanya itu akan mengeluarkan beberapa getah, Bang. Getah, ya biasanya dia ngeluarin getah. Nah, itu udah diprotek sama si bubuk magic. Seperti itu. Ya, contoh penggunaan bubuk magic ini. Banyak yang bertanya soalnya, Bang. Kebetulan Bang Samsudin kemari, langsung saya praktekin. Oke, sip. Nah, selanjutnya, Bang, saya mau ngenalin produk media nih. Boleh? Media saya nih ada 4, boleh ditunjukin Ada Bang sana. 4. Ada 4. Ada nomornya, Bang, masing-masing. Yang nomor 1 itu untuk tanaman fase dewasa. Nah, diambil aja? Diambil aja. Diambil aja bener. Oke, saya ambil diambil aja. Oh, ini kebetulan di bawah ada. Ada? Oh iya. Ada, Bang, nggak jauh-jauh. Nah, saya ini yang megangin lah. boleh. Tuh. Nah, itu dia. Itu buat tanaman-tanaman fase dewasa. Ya, ada juga yang tanaman fase baby. Fase baby Fase yang baby 2. itu atau iya nomor 2. Jadi saya nomorin biar gampang, Bang. Ketukar. Nah, bedanya apa sih, Bang? Nah, khusus yang baby ini saya tambahkan beberapa komposisi, beberapa tambahan bahan organik nih. Ada di sini tambahannya bahan organik. Warnanya pun lebih hitam. Untuk bahan organiknya pun sudah difermentasi, Bang, sebelumnya. Berarti ini media steril ya semua? Steril, insya Allah steril. Semua difermentasi. Bukan yang difermentasi itu sekam mentah dan kokopit. Oh, iya. Karena sekam bakar kan nggak bisa kita fermentasi. Udah steril ya? Udah steril, dia nggak usah. Dia bukan bahan organik, udah berbentuk arang. Yang selanjutnya saya punya produk yang namanya sekam fermentasi. Mungkin orang kawan-kawan di sini malas buat memfermentasi. Saya jual yang khusus fermentasi sekamnya sekam aja. doang? Ya, ada tambahan perlite. Perlite. Iya.
Nomor 3. Kenapa dia bisa terpisah begini? Kadang kan orang meracik bang, dia punya yang komposisi pengen custom ya? custom sendiri kadang. Kadang-kadang kendalanya di seka mentah. Iya, orang malas bang. Orang Seka mentahnya masih pada tajam biasanya. pada tajam. Orang males tuh nungguin sebulan lama gitu. Saya makanya punya produk yang khusus sekam fermentasi. Lanjut. Nah ini, Yang keempat apa tuh? yang ini susah juga nih saya buatnya. Produknya masih limited. Ini metan khusus tanam tanpa akar. Nah, buat kalian yang mau tanam tanpa akar, bisa dengan menggunakan media itu. Nah, untuk hasilnya nih. Ini agak berat loh ini dibanding yang lain. Iya, betul bang. Saya punya beberapa contoh hasil. Jadi ini yang buat tanpa akar. Ya, tanam aglonema. Jadi buat pucuk-pucuk gitu ya? Apa Ya. buat bonggol? Pucuk bang. Nah, Pucuk seperti kan? ini. Kemarin, ini bahan percobaan. Akarnya, bonggolnya saya potong, saya tanam tanpa akar. Nih. Ini jadi atasnya nggak pakai akar? Nggak ada, awalnya nggak ada, makanya potnya kecil, pakai medianya yang pot media 8 itu. ini ya? Ini saya bongkar nih, Oh, saya boleh. kemarin belum saya bongkar nih, saya bongkar di sini. Pakai teknik sungkup nggak ini? Nggak, Nggak sungkup? nggak sungkup. Seriusan? Serius bang, nih Waduh. contohnya. Nggak pakai sungkup hidup ya? Nih, ya, Coba. Oke. akar baru semua. Ininya pakai ini ya? Yang tadi Ya, apa tuh? BM, Bubuk magic ya? betul. Ini juga nih. Oke. Nah ini keluar akar semua. Oke. Nah ini keluar akar, ini bener-bener saya potong. Tadi tanpa kalau akar. saya lihat dia padat banget, jadi Iya. anti otek-otek ya. Iya, anti otek-otek, steril juga nih. Padat. Jadi Nah, emang buat tapi akar. emang penggunaannya dia khusus merangsang akar aja bang. Ketika sudah ada pertumbuhan akar gini, pakai media yang normal. Yang baby apa yang dewasa? Yang baby dulu, Baby karena dulu. akarnya minim. Oke. Iya. Karena memang ini media khusus perangsang akar, minim unsur hara, minim makanan di sini bang. Jadi nggak boleh lama-lama. Oh. Cuman buat coba. perangsang akarnya doang. Oke, emang belum butuh juga ya makanannya dia, Betul, karena belum ada akar. betul sekali bang. Oke, sip. Gitu, itu produk media, Tuh. media keempat media. Jadi makin lengkap. Iya. Jadi nggak usah kemana-mana ya bang. Iya. Toko saya aja. Om Justin. Yang penting belinya gampang dah. Nah Sekarang iya mah. buat ini bang kemarin banyak yang komplain juga. Awal-awal kan saya produknya yang abang pertama kesini tuh saya belum ada yang bantuin. Jadi saya sistemnya masih PO juga bang. Terus pembuatannya juga nggak banyak. Sekali PO habis. Banyak yang berebutan. Banyak yang ngejar abang juga ya. Iya, masih ngaduk sendiri ya? Iya, masih ngaduk Sampai sendiri. dari pagi sampai malam lagi, sampai pagi bininya sampai sekarang- ngomel. Nggak keurusan bang. Aduk pupuk mulu. Nah, sekarang udah alhamdulillah produksi udah semakin banyak. Jadi di Tokopedia saya juga kan jualnya di Tokopedia, di Shopee juga udah ada bang nih, udah ada. Nanti kita umum di deskripsi abang kali ya. Boleh. Ada juga di WA, WA juga ada. Cuma WA gini, yang paling penting itu. Nah, WA. Bunda-bunda kan yang udah senior Iya. nggak pada main sosmed. Iya betul. Cuman kalau di WA, mohon maaf karena kita harus lama ya. Kita juga punya kesibukan. Nggak apa-apa, yang anak. penting direspon dah. Direspon, cuman agak slow. Kalau di Tokopedia, bunda-bunda pesan langsung masuk pesanan kita proses. Tapi kalau WA kan nunggu cek ongkir dulu. Nah itu. Tapi udah ada bang. Marketplace-nya apa aja sih? Kan kemarin Tokped doang. Pertama ya emang saya kan basicnya di Instagram pertama bang ya, di situ di Ya. Instagram saya. Nah untuk penjualan ini ada di Tokopedia, di Shopee, sama di WA. Dan ada beberapa sekawan seller saya yang bantu jual juga. Oke, gitu. sip, Nanti sip. saya mention di Instagram saya. Boleh. Gitu. Itu nomor WA bagi ya, buat saya cantumin ya. Iya. Biar nggak kok saya mulu. Dikejar-kejar ya bang. Sampai sekarang nggak bohong ya. Sampai sekarang. Tapi sekarang PO-nya lebih cepat bang. Sebenarnya bukan PO sih, waktu saya mengemas lah ya, kalau lebih tepatnya ya. Kalau pembuatan udah semakin banyak lah buat bunda-bunda. Jadi saya juga minta maaf, mungkin yang kemarin banyak yang kecewa bang. Saya juga minta maaf, banyak yang kecewa itu nggak terlayani. Slow respon. Iya, slow respon karena memang belum ada yang bantu. Sekarang udah ya. Udah. Mesin iya. pengaduk aja udah ada, saya lihat tadi. Udah ada bang. Udah canggih Udah sekarang. mantap, alhamdulillah. Ya udah, jadi kan nanti enak. Jadi buat bunda-bunda bisa langsung order gitu. Iya, siap. Yang penting sekarang udah ada WA, karena kan banyak juga yang nggak main Instagram, Tokped nggak ngerti gitu. Tapi kalau Shopee dan Tokopedia pasti langsung ya. diproses ya, nggak perlu cek ongkir, gitu. Nggak perlu ngelacak kiriman, udah. Ibarat kata WA ini terakhir dah. Ya udah itu harapan terakhir. Pilihan ya. terakhir ya, nggak punya IG, nggak punya Tokped, nggak punya Shopee, terakhir di WA, cuma agak slow respon. Iya, mohon maaf. Terus juga ini Bang Sam, akun Instagram saya kan aglonema.murah nih, buat bunda-bunda hati-hati ya, buat transaksi ya. Soalnya kemarin saya juga masih dituduh sebagai pencuri. Saya sih wanti-wanti aja agar hati-hati sama tindak
pencurian dengan harga yang harga miring ya Bang. Terus akun dia belum nggak kita kenal juga, hati-hati. Iya. Saking viralnya banyak penipuan bawa-bawa Om Justin dari Iya, 13. betul sekali. Sampai kemarin yang ibu-ibu udah nggak jualan ya saat ini maksudnya. Udah nggak belum jualan tanaman. Aduh, dikejar-kejar saya disangkain Bang. Buat ibu mungkin nonton video ini, ibu bukan saya yang nipu Bang. Iya. Gitu. Boleh cek ke Bang Samsudi, minta anterin ke sini boleh Bang. Boleh, boleh. Gitu. Tapi untuk sementara untuk yang datang nggak bisa ke sini ya? Belum. Nanti mungkin kalau di kandang baru boleh lah. Boleh kita main-main sambil ngopi-ngopi ya. Boleh ngopi-ngopi lagi. Pasti harus wajib Karena itu Bang. bukan yang nggak boleh, keterbatasan tempat. Ini kita juga. aja sampai begini Bang duduk. Oke. Kandangnya sempit. Oke, nanti akan ada ini Sesi pertanyaan tanya, dari teman-teman ya. Iya, banyak yang Nah, terus juga nanti ada Om Justin mungkin mau nambahin ya. Yang penting kita udah kasih tahu perawatannya, produknya udah. Oke, kalau udah menggunakan pupuk ini boleh menggunakan slow release sebagai tambahan. Itu kayaknya masuk ke sesi tanya jawab ya. Oh, nanti ada. Jadi penasaran. Oke, yaudah, ayo. Hai, enak benar. Mantap. Mantap, seger. Nyantai aja ya. Nyantai aja kita Bang. Kan kita harus refresh. Iya, ngobrol-ngobrol santai aja Kopi kan lah. bikin refresh. Iya. Oke, saya mau menjawab pertanyaan teman-teman. Boleh. Oke, tentang Om Justin dan tentang perawatan ya. Insya Allah Bang ya. Oke, ini Sama-sama belajar lah Bang. ada beberapa yang udah masuk. Kita ini aja ya. Oke, dari Ibu Tirta, mantap. Bapak Rustio ditunggu. Ada beberapa yang support aja. Dia nggak tanya, katanya ada nebeng pertanyaan aja. Oke, ini ada pertanyaan dari Rero Prem. Mas, saya berulang kali beli pupuk P13, gak ada tanggapan dari Om Justin. Masa sih? Sombong amat. Bukan sombong Bang. Mungkin di DM kali ya. Kalau di DM emang saya jarang buka DM Bang. Tapi sekarang di Tokopedia, Shopee, dan WA nih udah lebih banyak lah. Saya udah lebih banyak produksi. Insya Allah yang kecewa-kecewa itu bisa sedikit lah Bang. Oke. Ya. Oke, buat Rero Prem cek deskripsi ya. Di deskripsi ada di bawah video ya. Itu ada nomor WA-nya, ada nama Tokped-nya dan Shopee-nya ya. Oke, nanti lihat aja di situ. Oke, selanjutnya dari Wiwin Oktaviana. Boleh. Gimana cara membasmi kutu putih di aglo? Udah disemprot sama air tembakau, masih datang lagi. Itu pertanyaan satu tadi. Kedua, apakah aman aglo disemprot air tembakau? Makasih Bang. Tembakau. Oh, saya baru denger sih tembakau. Iya, memang tembakau itu salah satu jenis insektisida organik Bang. Alami memang. Cuman saya pribadi emang nggak pakai. Jadi saya untuk penggunaan tembakau ini saya nggak berani jawab karena saya nggak pakai. Tapi kalau membasmi kutu putih dan penyebabnya, boleh saya bahas nih Bang ya. Kutu putih adalah salah satu jenis insektisida. Jadi kita mau membasminya itu pakai insek. Jadi jangan salah ya, insek dibunuh sama insek. Fungi diprotek sama fungisida. Selama ini banyak yang ketuker nih Bang. Jadi ada yang nanya, Om saya pakai fungisida buat ngebunuh kutu putih. Nggak nyambung. Sakit puyang pakai obat sakit perut. Jadi nggak jamur ya? Jamur, protek. Insek nah itu... iya, insek itu binatang. Kutu putih, kutu sisik. Dan kutu putih itu lemah Bang. Saya pernah pelajarin kutu putih itu sebenarnya nggak makan sehari dia bisa mati. Dia tuh terus-terusan mengisap sari-sari di tanaman kita. Makanya yang keserang kutu putih itu gampang loyo karena sari-sari tanaman itu disedot terus sama dia. Nah, kesulitan kita membasmi dia tuh karena dia tuh gampang bersembunyi Bang di ketiak-ketiak. Betul, nyelip ya. Nyelip yang susah membasmi dia tuh lemah tapi dia pandai bersembunyi. Itu dia. Kayak siapa dong? Pandai bersembunyi. Iya nih. Sembunyi dari bunda-bunda. Oke. Ya, jadi kalau saran saya, kalau memang nggak bisa pakai tembakau, pakai yang lebih keras lagi lah Bang. Misalkan kurakron, tapi itu kimia, hati-hati penggunaannya ya. Kurakron itu. Cuman saran saya untuk penggunaan insektisida karena dia kan kontak, beda sama fungisida. Fungisida itu kita memprotek ketika kita semprot, jangan dibilas. Dia sifatnya memprotek. Kalau insektisida itu kita punya satu tujuan. Punya satu goals, kita semprot dia mati, kita bilas. Beda sama fungi. Fungi memprotek, insektisida membunuh. Ya, tapi untuk penggunaan insektisida kimia, hati-hatilah. Oke, jadi tapi itu ampuh sih kalau tembakau nggak mempan pakai itu aja ya. Tapi dosisnya rendah karena produk-produk pasaran itu nggak ada yang khusus aglonema Bang. Kita pilih dosis terendah aja. Karena kutu putih itu sebenarnya rentan, cuma dia gampang bersembunyi. Oke, saya dapat juga dari masukan dari senior ya, dari senior. Kita pakainya yang jangan dosis tinggi tapi dosis rendah, tapi rutin. Betul. Saya lebih setuju begitu. Karena produk-produk tuh nggak ada Bang, kita beli produk di pasar itu nggak ada khusus aglonema, pasti dia tembak khusus buat global. Makanya itu kita pakai dosis rendah. Penting rutin ya. Rutin.
Oke, dari Nina Karmina ditunggu Bang. Dari Esti Feriani, Bang tolong minta Om Justin bisa buka PO pupuk by WA. Udah. Masih udah Insya dibuka. Allah, insya Allah. Udah nggak PO lagi ya sekarang ya? Bisa langsung Paling order ya? PO pengemasan aja sih. Kalau Iya. PO kan yang kemarin Dulu itu kan sampai seminggu sekali. 10 hari, Bang. 10 hari tuh, Iya, waduh. lama. Saya numbuknya capek. Iya. Kalau sekarang ada yang bantu. Oke, cek deskripsi ya Bunda Esti ya. Di situ udah ada kontak WA, Shopee sama Bang, Tokopedia-nya. minum dulu, Bang. Oh iya. Iya, haus kayaknya sih, Haus Bang. ya. Kita santai aja lah, Bang ya. Seger banget. Nyaman di lambung nih. Nah. Iya. Bukan endorse ini. Bang. Bukan. Kan nggak nyebutin merek. Dari Meta Haryani nih. Bang Sam, nitip tanya. Sekarang banyak dijual pupuk aglonema, baik yang buatan pabrik, Dekastar, pupuk merah, dan lain-lain. Dan ada juga pupuk organik yang biasanya bentuknya cair. POC. Terus dampaknya buat aglo bagaimana? Lebih baik yang mana? Sama cara aplikasinya di tanaman bagaimana? Makasih Bang Sam. Dia nanya bedanya antara organik sama pupuk Dekastar tuh. Nah, pertama pupuk secara bahannya tuh dibedakan menjadi dua, Bang. Organik dan anorganik atau sintetis. Sebenarnya kalau lebih baik mana kembali ke kita. Kita mau gunakan yang mana gitu loh. Kita mau pakai POC, pupuk organik cair, atau kita pakai yang sintetis seperti Gromor dan Gandasir atau yang lain, pupuk yang lain itu balik lagi ke kita. Cuma semua pupuk itu akan meninggalkan sebuah residu. Residu tuh sampah pemupukan, Bang. Jadi kalau kita semprot di media kita itu, makanya perlunya rutin kita ganti media 6 bulan itu untuk membuang residu. Residu itu penumpukan sampah. Iya, iya. Abang semprot pupuk, dia netes ke sini. Nah, itu residu yang namanya residu. Nah, itu membahayakan kualitas metan kita. Balik lagi ke kitanya pribadi. Tapi saran saya untuk penggunaan pupuk yang tadi, Bang, lebih baik dosis rendah tapi rutin. Itu dia. Terus bagusan mana? Yang cair apa yang pabrik? Semuanya bagus, dan saya bilang semuanya bagus. Semua pupuk itu ada cara pakainya. Kalau seperti P13 disemprot ke daun karena dia pupuk perakaran, dipakai daun nggak bakal efektif. Oh, Nah, gitu. karena kalau POC semua pupuk itu ada tata caranya, ada dosisnya. Makanya gunakan dosis dan cara pupuk yang kita pakai. Kalau baikan mana, semua pupuk pasti baik. Oh iya. Itu dia. Saya pernah dengar pupuk yang dipakainya pada saat pagi doang tuh. Itu Nah, pupuk apa ya? Itu pupuk Vitamin B foliar. ya? Bukan, pupuk foliar atau pupuk semprot. Gromor. Seperti Gromor, itu pupuk pas rilis. Pas rilis. Pas rilis itu yang gampang terserap. Oke. Beda sama Dekastar yang slow release. Nah, itu ada jam-jamnya. Kalau bunda-bunda pakai pupuk semprot, ya pupuk foliar application itu, perhatikan jam-jam terbukanya stomata. Jam berapa? Antara jam berapa? Pagi jam 7, jam 8, dan jam 4 sampai jam 5 sore. Oke. Karena kalau kita pakai siang, percuma, Bang. Mulut daun ini ketutup, kita semprot nggak Udah terserap. kelar makan ya? Udah kelar makan. Apalagi malam? Apalagi malam. Udah tidur pohonnya. Itu dia. Kita harus tahu caranya. Kalau baikan mana tergantung kita dan cara pemakaiannya. Dan dosis yang tepat. Betul, Bang. Lanjut ke Melvin Jit. Mantap Bang Sam, boleh nitip ya. Nitip apa? Nitip pertanyaan. Oke. Satu pertanyaan, nah, pupuknya bisa untuk bonggolan atau anakan aglo nggak? Kalau bisa cara pakai dan takaran gimana? Ada jual metannya? Oh, dia mah nanya produk nih. Nanya produk ini mah. Oh iya. Oke, Om Justin, ada nggak pupuk yang bisa untuk bonggolan dan anakan nggak? Terus cara pakai dan takarannya gimana? Tadi kan udah kita jelasin. Udah pakai nah, yang iya. ambil Bang, diangkat. Ini Oh, di depan. ini ada di- Ada nih langsung dijawab. Iya. Nah, tapi P13 itu kan pupuk perakaran. Kalau aglonemanya tuh nggak ada akar, nggak bakal terserap. Pokoknya patokan akar. Oh, ini. Ya. Kalau Jadi bonggol ada akar, bisa dipakai. ini yang buat baby ya, yang berakar dikit. Kalau masih bonggolan mah nggak usah dipupukin. Iya, seharusnya sih nggak terlalu Pakai yang penting. media akar biasa. aja. Media yang akar tadi. Oke, kalau bisa cara pakai takarannya gimana? Tadi kita udah kasih Udah, tahu ya. udah Nah, praktekin bisa lah ditonton di apa? Di durasi tadi awal. Dari Sri Widayati. Bang Sam, kalau mau beli pupuknya gimana caranya? Oke, sekarang udah gampang. Cek deskripsi, langsung ada di Shopee, Tokopedia, sama WA. Ya, cek deskripsi itu di bawah video. Saya like aja Bang, dari Ibu Susi. Oke Bu, dari Bang Aryadi. Oh, baru dengar nih. Assalamualaikum Bang, kutub perisai pakai apa ya Bang? Aduh, pos gue penuh. Padahal tempatnya sirkulasi udaranya bagus, tapi hari kena sinar kali ya maksudnya. Tiap hari kena sinar. Apa sih ini? Saya baru dengar nih. Apa Kutu perisai? Kutu ini kali ya? Kutu apa Kutu tuh yang susah? sisik. Ah iya Nah, kali itu. Mungkin khusus- tiap daerah namanya beda. Bisa jadi. Itu kan kutu yang paling parah itu. Kita anggap aja kutu sisik ya. Ya. Kutu sisik itu disemprot sama kimia dosis tinggi juga susah, Bang. Kalau saya kerok, Bang, dia. Kadang-kadang kan nempel banget. Sampai Iya, itu luka dia. di daun. Itu dia emang susahnya kalau udah. Ya udah. Udah pasrah. Saya juga kadang suka pasrah. Disemprot sama insek itu susah.
Saya pernah saking gemesnya dulu pernah nemuin susuk. Gimana? Susuk sisik. Kutu Jadi sisik. bener-bener itu saya potong dari bawah, abisin, Dibabat. Bam! Udah buang atasnya. Saking kesel ya. Iya. Emang itu susah. Tapi sekarang numbunya 4 Alhamdulillah dong. lumpur. Karena kan pohonnya sehat, cuma Iya, akarnya sehat cuma males takut nyebar aja. Iya, iya. Memang itu dia kalau insek itu sistemnya nyebar, Bang. Nah, makanya kalau ada semut itu dia simbiosis mutualisme sama kutu putih. Makanya kalau banyak semut di aglonema kita itu kita waspadain ada penyebaran kutu putih. Oh. Karena semut itu menghisap sari-sari manis di bagian tubuh kutu putih. Kutu putih dibantu penyebarannya lewat semut. Oke, jadi kalau udah kena kutu sisik udah susah ya? Ah, tuh sih mah udah susah. Susah. Kalau ya. mau kalau dikerok-kerok, Dicongkel. iya dicongkel. Kalau saya pakai itu katun bat, Bang. Dipaksa tuh. Takutnya di sini ada di sela-selanya diketek ya. Ah, itu udah Makanya itu babat habis aja kalau saya mah. kalau bonggolnya masih bagus, udah pertahanin bonggol lah. Iya, Relain benar. aja. Karena udah nggak tampil juga kan? Iya, udah susah itu. Oke, dari Fitria Apit, Bang Sam, titip tanya kalau udah pakai pupuk P13, boleh diselingi pupuk lain, bukan pupuk slow release ya, terima kasih. Mungkin sama-sama fast release ya. Sebenarnya boleh, Bang. Cuman diseling. Jaga jarak ya, Jaga waktu. jarak, betul. Takutnya oper pemupukan kan Bener. nggak bagus gitu. Nggak masalah ya, yang penting jaga jarak. Jaga per 10 hari sekali dah disering. Tapi enaknya gini loh, kalau udah satu cocok pupuk ngapain selang-seling? Nah, itu Kalau dia. mau, mendingan bikin eksperimen. Ada 2 betul, pot, betul, betul. ada 2 pot, yang satu pupuk A, yang satu pupuk B. Cocoknya mana nih dengan ID yang sama? Udah pakai Betul. satu aja. Iya, misalkan P13 sama misalkan kita compare sama produk pabrikan gitu ya. Dengan ID yang sama Iya, ya. ada yang sama. Lihat perkembangan. Perkembangannya, kalau selang-seling kalau udah cakep satu pupuk ngapain? Ntar malah ini juga kan. Kalau pakai diselang-seling bagus, bingung P13 apa yang mana? Nah, iya bener. Iya, bingung nih. Akhirnya beli dua-duanya boros. Udah Iya gitu kan? aja Bun, mendingan ya. Mendingan satu aja tapi nanti bisa dipilih deh nyaman sama yang mana. Betul. Ya. Dari Marcelina Meti Krisia. Bang Sam, tolong tanya Om Justin, pupuk Om Justin ada di Shopee nggak? Banyak yang jual pupuk memakai embel-embel pupuk 13 Om P13, Justin. iya. Wih, udah terkenal ya. Itu asli nggak sih? Takutnya udah beli mahal, nggak taunya nggak asli. Udah nemuin palsunya belum sih? Sebenarnya bukan palsu, Bang. Jadi banyak reseller. Misalkan pupuk saya 125. Saya lihat sendiri itu banyak yang pasang iklan harganya 170. Mungkin itu asli, dia beli di saya cuman dijual dengan harga yang lebih mahal. Oke, reseller Tapi ya. saya nggak menjamin keaslian selain beli di toko saya, gitu aja sih. Kalau menemuin palsunya sih saya belum tahu. Cuman khawatirnya kalau dipalsuin saya nggak bertanggung jawab. Selain beli di toko deskripsi yang nanti Abang tulis kan. Iya, seperti Nggak pernah nemuin P13 tapi kemasannya beda belum ya? Belum ada sih Bun. Belum Jadi sampai itu terkenal itu sih, Bun. Oke, berarti itu asli ya, karena udah ada di Shopee juga. Karena ada kan di kita sebelum saya kesini juga saya taunya ada di Tokped doang. doang. Shopee Ya, ada ternyata adminnya sih, Shopee admin. udah ada Ada. tuh. Oke, dari Anto Raze next ya. Ini dia pertanyaan Bang, kalau di kandang Om Justin jarak paranet ke tanaman berapa meter? Pendek banget. Panas ya, Bang. Udah di sini. idealnya aja deh menurut Om Justin. Oh, bisa ini kan disorot. karena ini sebenarnya keterbatasan tempat. Next kan Om Justin lagi planning mau bikin Iya. nursery tuh. Iya. Nggak tahu deh udah bikin apa belum. Pokoknya planning ke depan deh. Nanti kita semoga bisa main ke sono Gini, ya. iya. Idealnya deh berapa? Gini, Bang, ini lihat kandang saya itu kan sempit nih. Ini contoh buruk aja lah seperti ini. Ini anggap ini contoh buruk gitu, Bang. Seadanya? Seadanya. Cuman kita memaksimalkan kondisi yang ada gitu. Misalkan ini kan panas nih, Bang, sirkulasi udara. Tambahin ini, Iya, tambahin kipas angin. Kita tambah kipas angin. Terus pas nyiram, pas kebetulan hujan saya pantangin kipas angin. Jadi kita sebisa mungkin memanfaatkan keadaan keterbatasan. Kalau paranet ini pendek banget ya, Bang. Tadi panas kan siang-siang. Pendek banget ini kayaknya 2 meter ya? Apa Iya, 1,5 ya? 1,5 lah. Tapi ini bukan yang ideal ya. Ya, ini tuh anggap aja ini contoh buruk, tapi kita buat maksimal aja. Iya, karena harus ada settingan lagi. Harus. Tapi kalau yang next nih, misalkan Om Justin punya nursery, kira-kira mau jaraknya berapa? Jaraknya ya 3 lah, Bang. Tinggi ya, biar harusnya sih tinggi. Iya, Semakin harusnya bagus tinggi. sirkulasi Sirkulasi udara. angin, tuh. Kelembapan terjaga. Sip. Bagus sih. Oke. Dari Kustiawan, Gumalaya mau tanya, saya tidak pakai paranet tapi aglo dijemur tiap pagi sekitar 2 jam. Akar sering busuk padahal pot sudah banyak lubangnya. Metannya pakai yang bagus, kualitasnya tolong kasih. Waduh. Jadi ini metannya udah bagus, potnya udah bolong. Tapi dia nggak pakai paranet nih, cuma dijemur 2 jam. 2 jam terus sisanya di dalam kali ya, minimal. Iya, Nah, iya. pertama gini, Bang Sering Sam. busuk akarnya nggak apa tuh? Nah, pertama gini. Aglo itu ya, kalau menurut saya pribadi, aglo itu nggak takut sama air dan dia butuh matahari yang dari pagi sampai sore karena dia adalah salah satu tanaman yang berfotosintesis. Ketika kita jemur sebentar,
sisanya dia hidup di keadaan yang minim matahari, itu malah jelek sirkulasinya seperti itu. Mendingan dia taruh di tempat yang kesehariannya tuh cukup matahari. Mungkin yang dialami ibu itu, dia jemur beberapa jam. Abang. Abang Pustiawan, ya? Iya, abang itu taruh jemur 2 jam, sisanya ditaruh di dalam rumah. Yang terjadi adalah kelembapan yang over bang di media, karena nggak ada sirkulasi udara dan matahari yang nyebabin media itu lembab terlalu lama. Nah itu mengundang bakteri dan jamur tumbuh di bagian media. Nah, makanya akarnya semakin cepat busuk gitu. Makanya saran saya untuk penempatan, sebenarnya untuk jemur menjemur nih bang, banyak juga kan bunda-bunda yang iseng jemur pagi-pagi terus dibawa masuk. Saran saya, kalau perlu nggak sih jemur pagi-pagi? Saran saya sih antara boleh dan nggak boleh. Tapi kalau menurut saya lebih baik nggak usah dijemur, tapi taruh di tempat yang keseharian dari pagi sampai sore ini cukup matahari. Gitu. Seperti itu. Iya, benar. Jadi sebenarnya aglonema itu butuh matahari, butuh matahari full dari pagi sampai sore. Pagi sampai sore, cuma ada lain di filter kadarnya ya. Iya, jangan terlalu over, jangan terlalu kurang. Iya, jangan sampai 100% kebakar. Iya, 80 lah, bawa naungan paranet gitu. Oke, sip ya. Oke, dari Muhammad Wahinur Reza. Kuilah adu mekanik sama fermentan. Dokter Evi. Enggak lah, semua kan punya ini masing-masing lah. Kalau begini ntar malah compare ngejelekin barang produk orang. Soalnya ada beberapa juga yang ini harus wajib sungkup, di sana nggak pakai sungkup, hidup dua-duanya. Gitu. Gini bang nih, kalau menurut saya pribadi, beraglonema itu bukan 1 + 1 2. Oh gitu. Iya, kalau kita kan dari ujung dunia manapun 1 + 1 kan 2. Tapi dalam aglonema tuh beda hal. Nggak ada yang salah dalam beraglonema. Ketika abang bilang perlu disungkup, saya enggak. Berarti kan ada kedua perbedaan, tapi sah-sah aja. Sah-sah aja. Yang salah itu adalah merawat dan aglonya mati. Itu yang salah. Oke, ketika dia pakai cara tertentu dan itu aglonemanya sehat, ya itu benar sah. Kita nggak bisa nyalain orang yang berbeda pendapat sama kita. Makanya dalam beraglonema nggak ada hal yang namanya 1 + 1 2. Hal yang pasti dalam beraglonema tuh nggak ada. Gitu. Makanya mau pakai produk siapapun selama tanamannya itu sehat, ya itu bener gitu, bang. Sip. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin kita kita kesini ya, kita lihat langsung ya. Oh boleh. Karena mungkin ngeliat kita bosan ya, nanti kita mau lihat koleksinya sambil jalan aja. Kita mau bosan. Nanti bisa disorot-sorot. Masih ada pertanyaan? Masih ada. Sih. Boleh, bang. Ayo. Oke teman-teman, kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Ini sih pertanyaan pribadi saya ya. Oke, sebelum kita akhiri masih ada beberapa pertanyaan lagi tentang seputar perawatan aglonema ya. Ready? Ready. Jangan susah-susah bang pertanyaan. Gampang-gampang. Boleh. Ya. Oke, yang standar aja sih pertanyaannya yang sering kita hadapin sehari-hari dalam merawat aglonema. Itu aja. Sip. Oke, ada 7 sih, tapi simple aja. Padat, simple, dan terpercaya. Oke, pertanyaan pertama. Pemilihan pot yang tepat untuk aglonema. Yang tepat ya, bukan yang bagus, tapi yang tepat. Ya, sebelumnya bang, saya jawab itu menurut pengalaman saya ya, karena yang balik lagi tadi setiap orang punya caranya masing-masing. Tapi kalau abang tanya ke saya jawab versi saya. Boleh. Jadi kalau mengenai pot, saran saya ukuran pot itu seukuran akar, bukan seperti ini bang nih. Ini deh, kita angkat ya. Nah, ini kan pohonnya besar ya. Boleh, tapi, kamera ke sini. Potnya nih menurut saya nggak terlalu besar karena memang akarnya belum banyak gitu kan. Jadi pemilihan pot itu bukan tergantung pada tanamannya, tergantung pada banyak tidaknya akar yang dimiliki aglonema. Karena apa bang? Karena kalau misalkan akarnya sedikit, kita pakai pot besar yang terjadi overwatering atau over kelembapan yang ada di media. Nah itu yang bisa menyebabkan akar-akar di aglonema itu gampang busuk. Karena kalau kita akar dikit nih bang, akar dikit, pakai pot besar, yang terjadi apa? Selama 4 hari itu media masih basah aja, ya kan? Oh iya benar. Karena itu tampungan air di pot yang besar kita itu banyak, sementara akar yang menyerap air itu dikit, seperti itu. Jadi ukuran pot seukuran akar, bukan tanamannya. Oke, jadi jawabannya adalah yang seukuran akar. Jadi jawabannya bukan pot kecil atau pot besar ya. Jadi yang seukuran akar ya? Ya, bukan pohon gede atau kecil. Nah, bukan pot besar atau pot kecil jawabannya, tapi yang seukuran akar, disesuaikan sama banyaknya akar. Oke. Pertanyaan kedua, metan yang baik dan penggantian metan berapa lama sih? Pertama, semua metan sebenarnya baik. Tergantung balik lagi ke kita meyakini yang kita pakai itu yang cocok sama kita. Nah, gimana cara cocoknya nih? Kita cocok seperti apa sih? Karena
saya bilang metan saya ini belum tentu cocok di abang karena setiap orang punya racikan media sendiri gitu. Nah, kalau saya pribadi mengenai metan itu wajib untuk difermentasi sih bang. Untuk yang organik ya, seperti sekam dan kokopit itu wajib difermentasi kalau saya seperti itu. Dan yang paling penting saya mengacu ke senior-senior, ke guru-guru kalau aglonema itu butuh media yang poros. Kan sering dengar nih bang poros. Benar. Cuman kan mungkin para pemula nggak tahu nih poros itu seperti apa. Poros itu gampang. Ketika kita siram, air akan menetes secara cepat. Jadi usahain itu media pada aglonema kita itu poros. Oke, gitu. Saya punya pengalaman pribadi, aglonema saya hancur, saya menggunakan aglonema yang kurang poros. Waktu itu media kurang poros. Iya, media. Saya menggunakan kokopit terlalu banyak. Udah gitu penyiraman waktu itu saya takut ya, jadi udah kokopitnya banyak, nyiramnya cuma disemprot doang gitu. Hancur media aglo saya. Aglonya, iya. Oke. Nah, pergantiannya bang, pergantian media. Nah, media yang kita pakai itu ada umurnya bang. Ada umurnya? Kenapa saya bilang ada umurnya? Karena yang kita pakai itu dominan organik ya, seperti sekam dan kokopit kan itu bahan-bahan organik yang akan terdekomposisi atau terurai sama bakteri. Dia lambat laun setiap hari, setiap bulan itu kualitasnya akan semakin menurun karena terus diolah sama si bakteri itu bang. Hasil diolah bakteri diserap oleh tanaman. Makanya media kita itu secara rutin ya maksimal 6 bulan itu kita ganti, kita refresh untuk tanaman itu lebih optimal menyerap pupuk gitu. 6 bulan. 6 bulan standarnya ya. Ya, standar. Tapi jangan berpatokan juga 6 bulan. Di saat dia sakit, jangan nunggu 6 bulan, Bang. Misalkan ini aglonemanya sakit. Sakit nih, nunggu 6 bulan lah diganti media, keburu mati. Ya, kan tadi Jadi kalau sehat-sehat aja maksimal 6 bulan. Tapi kalau itu sakit, hari itu juga kita harus ganti media. Takutnya media kita itu udah terkontaminasi banyak patogen seperti bakteri dan jamur. Gitu. Oke, dan parasit-parasit yang jalan-jalan. Kutu itu bang. Oh kutu ya. Kata Om Justin kan kalau aglo sakit kan ngabarin apakah daunnya mengecil, pucat. Iya kan? Betul sekali. Dia pasti ngasih kabar ke kita. Nah gimana kitanya cepat tanggap gitu bang. Saya juga punya pengalaman. Telah sedikit mati. Makanya sebelum dia mati kita tanggulangi seperti itu. Oke, jadi ya begitulah. Fleksibel jadinya ya. Iya. Tapi kalau nggak ada apa-apa ya 6 bulan oke lah. 6 bulan oke lah. Seberapa penting aglo diberi pupuk? Karena kan nggak dikasih pupuk aja hidup. Nah, pertanyaannya kan gitu. Karena saya tukang pupuk, saya punya jawabannya. Gini bang, ini jawaban sedikit ilmiah sih ya. Nah, tanaman pada umumnya bang, dia itu beda sama manusia. Dia itu disebut makhluk autotrop, makhluk yang bisa menyediakan makanan sendiri. Beda dengan manusia, perlu kita masak makanannya, perlu kita sediakan. Kalau kita nggak kasih makan dia bisa hidup. Dia hanya perlu 3 bahan utama, seperti air. Karbon dioksida, sama matahari. Makanya abang lihat nih, pohonan di pinggir jalan ya, mereka kan nggak dikasih pupuk, tapi dia bisa hidup karena dia udah terpenuhi 3 unsur itu. Nah, konsep pupuk adalah suatu nutrisi tambahan. Ketika ada kata tambahan, berarti itu balik lagi pilihan. Pilihan. Pupuk, konsepnya bang ya, pupuk itu adalah nutrisi tambahan yang berarti pilihan kepada kita. Kita mau memberikan dia nutrisi yang lebih atau tidak. Pertanyaan abang tadi, dikasih pupuk bisa hidup? Ya bisa. Pertanyaannya nggak dikasih pupuk. Nggak dikasih pupuk bisa hidup. Pertanyaannya yang kita rawat, kita mau kasih nutrisi lebih atau enggak gitu. Nah, yang tadi saya bilang pohon Ambon pinggir jalan kan nggak mungkin dipupuk tuh sama orang kan. Tapi dia bisa hidup karena 3 unsur itu terpenuhi. Pertanyaannya, kita melihara aglonema tuh ruang lingkupnya atau medianya tuh cuma seukuran pot. Nah, di saat itu nutrisi di dalam pot itu kurang, udah terurai sama bakteri dan udah terserap sama tanaman, nutrisi sudah semakin kurang, kita perlu ada yang namanya tambahan, yaitu pupuk. Itu dia penjelasannya. Balik lagi ke kita, mau kita kasih nutrisi lebih atau enggak. Makanya kita butuh pupuk gitu. Iya, kalau nggak dikasih pupuk ya hidup, cuma ya bisa kerdil, pertumbuhannya nggak maksimal, ya kan? Sama seperti kita mengkonsumsi vitamin. Kita nggak konsumsi vitamin C, D, kita tetap bisa hidup, Bang. Cuman pertanyaannya, kita mau lebih optimal atau enggak untuk menghadapi cuaca, kita perlu vitamin C, sama seperti mereka gitu. Kalau pohon di luar enak ya, karena bisa jalan-jalan. Nah, ya itu kan? Dia bisa mencari sejauh mungkin. Kalau di ini kan terkungkung sama satu pot yang kecil gitu. Nggak bisa kemana-mana. Kalau dia habis, dia akan perkembangannya akan terganggu gitu.
Oke, selanjutnya ini pertanyaan. Makin susah kayaknya nih Bapak. Enggak, ini yang keempat, masih ada dikit lagi lah. Iya, boleh, masih ada beberapa pertanyaan lagi. Ini yang nanya juga kadang-kadang nursery loh. Oh, iya. Kadang-kadang saya liputan, ini pertanyaan nursery juga. Bang, kenapa sih kok darah mengecil ini ya? Oh, penyebab daun mengecil. Saya belinya waktu itu gede, ada beberapa juga nursery. Mungkin teman-teman juga ada perwakilan. Ngapa tuh yang kecil ya? Ada nggak busuk. sekitar 4-5 faktor. Pertama, penyebab daun mengecil itu sedang pertumbuhan bunga. Nah itu udah takdir, kodrat. Kita nggak bisa apa-apa kalau dia tumbuh bunga. Nah, tapi saya juga mau mematahkan pendapat bahwa sedang tumbuh bunga akan tumbuh anak. Itu sebenarnya itu salah persepsi. Iya benar ya, Iya. salah ya. Karena tanaman itu melakukan suatu reaksi pertumbuhan itu tergantung dia. Dia mau, iya, kadang kecil tumbuh bunga karena reaksi yang dihasilkan oleh proses fotosintesis mau dilarin kemana tergantung dianya, Bang. Oke. Iya, jadi bukan jaminan aglo berbunga akan beranak. Banyak contoh aglonema saya beranak tanpa didahului sama bunga. Oke, gitu. siap. Terus penyebab tadi kan sedang tumbuh bunga. Yang kedua sedang adanya kerusakan di area tubuh aglonema. Nah itu yang tadi saya bilang yang kita praktekkan. Kalau aglo kita mengecil, nggak ada tumbuh bunga, kita harus worry atau kita harus kita hati-hati nih. Berarti dia ngabarin kita, gitu. Ada suatu kabar yang bilang dia nih sedang sakit, kita harus periksa. Berarti di bagian bawah ada masalah. Ada masalah. Nah terus juga Bang tambahan, penyakit aglonema itu datang dari 2 arah. Dari 2 arah, contohnya? Contoh, yang pertama datang dari media. Penyakit itu bisa datang dari media, bisa dari atas atau dari lingkungan sekitar. Dari kita tangan kita ya kotor, pegang daun. Oh iya benar. Bukan padahal akar baik-baik, kan ada pertanyaan, akar baik-baik saja tapi kok daun lonyot, yaitu faktor dari luar. Oke, yang tadi udah apa ya? Sedang kerusakan bonggol ya. Yang ketiga stres. Stres itu bisa menyebabkan tanaman kita daunnya mengecil. Contoh stres itu kita ganti media terlalu lama. Kadang kan kita ganti media, foto dulu, cekrek, dicuci sampai bersih, diangin-anginin dulu, direndam. Itu bisa menyebabkan stres. Ya? Iya. Terus yang selanjutnya kurang nutrisi, Bang. Yaitu yang tadi, pupuk. Kurang pupuk. Iya, kurang makanan. Pupuk kan makanan. Ketika dia kurang makanan, pasti pertumbuhannya terganggu. Itu dia. Jadi ada beberapa faktor dan kita harus tahu penanganan masing-masing faktor itu bagaimana. Kalau rusak kita benerin, kalau tumbuh bunga, bunganya dicabut. Bener. Jangan dipertahankan bunganya. Oke, ini juga bisa ya. Kita kan beli online nih, misalkan dari Jakarta ke Sumatera itu kan cukup lama, ya kan? Tiba-tiba datang, terus kita tanam di pot, tiba-tiba daun yang baru keluar itu kecil. Itu bisa stres ya? Itu stres itu salah satu penyebab daun mengecil stres. Oke, kalau beli online berarti Kalau beli online. Tapi kemungkinan besar sih kejadian itu karena kerusakan dari bawah sih, Bang. Dia ngasih kabarnya daunnya mengecil. Iya, kalau kita habis potong nih, potong bonggol, atasnya kita culik, itu kan pasti kecil. Ngecil, karena dia recovery penyerapan unsur hara lagi dengan akar yang lebih minim, Bang. Berarti dia penyerapannya akan terganggu. Yang tadinya akarnya banyak, menyerap, akar dikasih dikit. Nutrisi yang diserapnya lebih nggak optimal gitu loh, makanya daunnya mengecil. Oke. Next, ini ada pertanyaan yang paling banyak ditanyain ya di kolom komentar ya. Ini pasti susah. Sebenarnya simpel sih, tapi banyak faktor. Banyak faktor kenapa dia bisa jadi seperti itu. Ini Bang Sanap sampai capek nih megangnya. Oke, kameramen kita santai. Oke. Penyebab dan cara menghindari lonyot. Itu pertanyaan banyak banget tuh di kolom komentar. Raja terakhir itu Bang susahnya. Tapi insya Allah saya jawab. Yang paling banyak deh gara-gara apa sih lonyot itu? Faktor penyebabnya bakteri dan jamur. Bakteri dan jamur ternyata. Ya, yang menyebabkan aglonema kita itu rusak gitu ya. Yang tadi rusaknya itu bisa datang dari 2 arah. Dari media yang jelek, yang kualitasnya buruk, dan dari lingkungan sekitar, dari jorok. Karena gini Bang, bakteri dan jamur akan lebih cepat berkembang di daerah yang kotor. Logikanya kan, tempat sampah kan itu gampang banyak sama. Keadaan makanya kita jaga lingkungan sekitar itu bersih sehingga faktor yang menyerang dari luar itu lebih minim. Selain itu media kita ganti, ada pergantian media, terus potnya jangan terlalu besar, pakai komposisi yang steril. Nah itu lebih efektif menjaga pertumbuhan bakteri dan jamur. Yang pasti penyebabnya bakteri dan jamur. Dan cara mengatasinya, Bang. Obat lonyot yang tadi saya bilang cuma 2, apa Bang? Gunting sama pisau. Nah, udah itu dia. Jadi penyakit aglo lonyot itu dan spot merah itu seperti kanker pada manusia. Kalau mereka ada setitik pun, mereka terus berkembang selama belum dibuang. Sama seperti aglo. Kalau ketemu lonyot,
papras sampai habis. Oke. Gitu. Kalau belum dipapras, besoknya akan terus berkembang. Bener. Kita papras, kita protek baru gitu. Prosesnya pakai bubuk magic. Promo lagi. Apa bubuk magic itu? Iya, bubuk magic bener. BM ya singkatannya? BM. Promo lagi. Nggak sengaja Tapi memang lonyot dan spot merah itu Bang, dari dulu ya mungkin senior lebih tahu lah. Itu belum ada obatnya selain pisau dan gunting gitu Bang. Mungkin Abang boleh nanti sharing guru-guru lain, mungkin ada suatu obat. Kalau saya selama ini ya obatnya antara gunting dan pisau, itu aja sih. Ya, saya pernah nanya kok ke Bang Hendy Sari, suhu master juri nasional juga ya itu memang seperti gitu. kanker harus dibabat habis. Harus dibabat habis. Harus dibabat habis ya. Kita protek. Gitu. Itu dia. Pakai fungisida, pakai bubuk magic saya atau pakai apa saja, yang penting kita protek dia. Tapi ada yang ekstrim loh. Pakai power glue. Pakai semen. Itu gimana menurut tanggapan Om Justin? Itu terlalu ekstrim. Kalau ada undang-undang tentang tanaman tuh ditangkap. Melukai ya? Iya, melukai, ekstrim. Jangan. Semen. Jangan kasih. Betadine masih nggak apa-apa ya? Betadine nggak apa-apa, kan antiseptik juga dia. Antiseptik nggak apa-apa ya? Kalau semen kan udah di luar nalar lah Bang, kasihan. Nanti ditangkap Bang. Kalau ada undang-undang tanaman. Power glue juga ya? Iya, kasihan ya? saya pernah dengar kabar itu. Oke. Selanjutnya pertanyaan ke-6 dari saya. Faktor apa saja yang harus diperhatikan agar aglo kita sehat? Ini secara faktor ya. Apa ini aja? ada beberapa faktor, tapi saya jawab singkat aja. Jadi sebelum sakit ya, apa yang harus kita perhatiin nih, jangan sampai sakit apa aja? Aglonema itu sebenarnya kita sikap kita atau penanganannya itu preventif Bang. Kita memprotek sebelum adanya penyakit. Nah, karena kalau udah penyakit seperti kanker, hukumnya udah tebas gitu. Makanya ada beberapa faktor yang kita harus jaga dia sebelum dia serang penyakit. Yang pertama adalah media. Iya, karena tempat bernaung atau tempat hidup dia menyerap makanan atau tempat dia hidup adalah media. Kita jaga kesehatan dari media, pergantian rutin, penggunaan pot yang sesuai akar, lalu kita pilih komposisi bahan yang steril gitu loh, yang sudah difermentasi. Kalau saya pribadi seperti itu. Pertama media. Yang kedua penempatan nih Bang. Banyak saya lihat pemula-pemula yang naruhnya sembarangan. Iya, naruhnya sembarangan. Dia pikir ini tanaman indoor, kan banyak yang anggap tanaman indoor, taruh dalam rumah. Di meja ruang tamu biar kelihatan. Cakep sih emang. Cakep, tapi ntar beberapa bulan lonyot. Iya betul. Pertumbuhannya terganggu. Karena tanaman aglo tuh butuh yang namanya sinar matahari yang cukup, sirkulasi. Nah, itu dia tentang matahari. Yang ketiga air. Bang, nih saya mau menekankan bahwa aglonema itu tidak takut air. Nih banyak yang bukan salah ya, saya nggak menyalahkan, cuman saya pribadi meyakini aglonema itu tidak takut air. Tapi yang kita harus waspadai adalah tingkat kelembapan pada aglonema. Contohnya Bang, ketika kita siram, terus tingkat kelembapannya tinggi ya, itu keringnya lama, itu mengundang bakteri sama jamur gampang tumbuh. Terus penggunaan pot yang terlalu besar daripada akar nyebabin yang tadi saya bilang Bang, kadar air seminggu sampai nggak kering-kering. Karena apa? Karena akar yang ada di aglo lebih sedikit daripada tampungan air yang ada di media. Nah, itu mengundang bakteri dan jamur tumbuh seperti itu. Air. Terus juga gini, banyak juga nih Bang yang takut nyiram, hasilnya pertumbuhan terganggu. Karena yang tadi saya bilang 3 faktor utama dalam tumbuhan itu ada air, karbon dioksida sama matahari. Dengan kita menjauhkan dia dari air, yang akan terjadi adalah nutrisi nggak terserap sama makanan. Karena nutrisi yang terserap sama makanan dari media itu tersalurnya lewat air yang dia serap. Proses fotosintesis yang tadi saya bilang. Gitu. Kalau kita menjauhkan dia dari air, jarang nyiram. Kadang kemarin saya pernah dapat curhatan, Om, saya nyiram 2 minggu sekali, kok tanamanku kerdil ya, lonyot, padahal sudah siram. Takut air. Itu dia, takut air sama kucing. Sementara yang saya bilang, garis besarnya itu bukan airnya yang kita takutin, tingkat kelembapan yang tinggi. Makanya di kandang saya ini Bang, kalau musim penghujan, ada kipas kan Abang lihat sampai 3 nih kipas. Itu saya meminimalisir lembab yang terlalu tinggi di daerah daun, batang, dan media. Lebih baik kita siram rutin 3-4 hari, media kering kita siram, dibandingkan kita siram seminggu sekali, seminggu 2 minggu sekali. Nah, itu bakteri bakal berkembang banyak. Seperti ini Bang analoginya ya. Abang mandi sehari 2 kali ya. Abang mandi, terus abang kan langsung andukan kan, bersih tuh badan.
ketimbang abang mandi 2 hari sekali, tapi habis mandi abang nggak andukan langsung pakai jaket. Kan lembab tuh. Bener. Nah itu bakal nimbul jamur kan di badan iya. abang. Nah Bener, itu bener. analoginya seperti itu, bukan airnya yang kita takutkan, tapi lembabnya itu yang mengundang bakteri dan jamur itu tumbuh di daerah aglonema kita, seperti itu. Pokoknya jangan menjauhkan matahari, air, Angin. iya sirkulasi juga penting sih, sama penempatan. Dan satu lagi tambahan nih bang, mengenai air ya. Kenapa saya bilang air tuh poin terpenting? Karena yang tadi saya bilang, kekurangan air, kekurangan nutrisi. Ditambah kalau tanaman ini aglo kita itu kurang air bang, yang terjadi stomata pada tanaman kita akan cenderung tertutup. Dengan tertutupnya stomata, karbon dioksida akan nggak masuk ke tanaman. Jadi salah satu tiga faktor itu terhambat. Jadi pertumbuhannya akan kurang gitu. Oke Om Justin, masih Siap. ada pertanyaan nih sedikit lagi nih. Satu lagi apa berapa lagi nih? Dua. Boleh deh, Ada pertanyaan, ini banyak banget juga nih yang pertanyaan ini rata-rata pemula sih. Aglo kurus dan tidak beranak, itu bagaimana penanganannya gitu? Pertama sih Atau penyebabnya lah. Penyebabnya. Pokoknya bagaimana deh biar dia bisa pulih deh. Pulih lagi. Biar nggak kurus, biar bisa cepat beranak. Iya, pertama aglo kurus itu kan berarti nyangkut sama pertumbuhan sih bang. Itu balik lagi ke makanan dan nutrisi yang kita sediakan. Balik lagi ke pupuk. Yang tadi kita omongin dong. Betul, tapi dalam pemupukan itu kita harus memperhatikan faktor media ya. Media itu sarana pupuk itu terserap seperti kualitas metan yang tadi kita bahas, nyangkut yang namanya pH power of hydrogen ya, dari metan yang bagus itu pH-nya bagus, pemupukan jadi gampang terserap, nutrisi jadi gampang teroleh sama tanaman. Jadi kerdil-kerdil itu nggak ada. Yang pasti kalau nyangkut kerdil itu berarti ngaruh ke makanan. Seperti itu. Dan kalau udah terlanjur kerdil bang, kita segera periksa metannya pertama. Metannya kita perbaiki, sarana penyerapan nutrisi sama airnya itu bagus, baru kita kasih unsur hara atau pupuk biar dia pertumbuhannya jadi pulih lagi. Dan jangan lupa taruh di tempat yang cukup matahari biar nutrisi dan air terolah dengan baik di dalam proses fotosintesis. Gitu. Sebenarnya jawabannya kembali lagi ke situ ya. Balik lagi ke situ. Nah kalau kan tadi ada embel-embel tidak beranak tuh, cepat beranak diapain? Kalau beranak nih banyak juga yang mengharapkan beranak. Nah kalau beranak waktu beranak kapan, maksudnya mengharapkan aglo gampang beranak atau enggaknya, balik lagi ke ID sih bang. Ada beberapa saya perhatikan ada ID yang gampang beranak dan ada ID yang susah beranak. Dan kita nggak bisa memaksa dia seperti yang ada di belakang ini. Ini saya rawat udah terhitung lebih dari setahun bang, tapi ada beberapa yang besar doang nggak beranak. Kalau beranak, ya itu beranak atau tidaknya tergantung si tanaman itu sendiri sih. Kita nggak bisa memaksakan. Kalau mau cara ekstrim ya mau nggak mau kita potong bonggol, ngarepin dari tunas baru. Itu sih. Kalau mengharapkan anakan samping ya berarti ya bang ya. Itu balik lagi ke tanaman itu sendiri. Gitu. Kalau dari segi koleksi Om Justin di sini yang paling males beranak yang mana? Mahaseti sih bang. Mahaseti. Susah dia Mahaseti. Iya kalau saya mati. Kemarin cuma dapat dua anakan Mahadewi ya. Nih. Mahaseti ya agak susah beranak ini ya. Ini anakan Mahadewi nih bang. Anaknya? Balik lagi ke Mahaseti. Cuman memang terahnya itu ini anakan samping, benar-benar anakan samping. Oh jarang banget ya? Anakan samping dari Mahaseti jarang banget ya? Jarang. Ini kebetulan induknya Mahadewi malah. Tapi balik lagi ke Mahaseti. Tapi memang secara proses ya genetik udah jadi kebentuk lah. Nah tambahan nih bang nih, banyak yang nanya juga bang, cara memutasikan aglo, saya lupa nih. Tambahan aja lah, saya yang nanya, saya yang jawab. Boleh. Kalau cara untuk memutasikan aglo sebenarnya sih menurut saya nggak ada atau susah bang. Lebih tepatnya tuh aglo nyangkut pautnya tuh ke genetik ya, nyangkut pautnya tuh ke indukan. Kalau indukan itu sudah karakternya kuat, lari ke anaknya gitu. Jadi nggak ada treatment ekstrim atau khusus obat untuk memutasikan warna. Mungkin ada tapi nggak stabil. Iya. Nggak stabil dari genetik induknya itu. Jadi kalau mau bagus, induknya dulu lah. Kita pilih induk. Sama seperti hewan mungkin ya, burung atau ikan. Kalau induknya sudah berkarakter, akan lari ke anaknya. Seperti itu. Sama aglo gitu. Pertanyaan terakhir ya, yang sangat menonjol di kandang Om Justin. Warnanya kenapa bisa pada keluar begini? Kamera, ntar lu jangan jawab dulu. Sorot deh, ini ada Harlequin sorot deh. Masa warnanya bisa begini?
Bisa apa ini udah pink orange. Iya kan? Mas setinya merah-merah. Mewah banget ini. Tuh, bisa warnanya tuh sadis sih. Sadis banget deh. Kalau teman-teman bisa lihat juga nih ke sini tuh warnanya. Apa sih rahasianya ini mah? Ini boleh saya taruh dulu Bang biar nggak ngalingin muka saya kan. Boleh. Udah ganteng ya? Nah, ini Tuh. dari awal datang nih Bang Sam nih nanya ke saya nih warnanya. Iya, warna. Kalau saya pribadi sih maksudnya nggak ada perlakuan biar warnanya muncul. Mungkin karena keterbatasan tempat, kandangnya, jadi suhunya itu lebih ekstrim gitu Bang, lebih hot. Jadi mungkin karena itu sih, karena suhu di kandang saya ini agak hot, yang bisa memunculkan warna merah itu. Tapi kalau secara ilmiah kayaknya bukan sesuatu treatment khusus yang bisa dipakai gitu Bang ya. Bukan, saya nggak nganjurin lah pokoknya lah. Menjemur dia terlalu ekstrim. Tapi memang di kandang saya ini suhunya itu tadi siang-siang juga kan hot banget kan Bang. Hot banget, hot lady. Mungkin itu sih, lebih ke suhu kandang ini. Warnanya keluar semua. Di depan juga Bang sadis banget. Oke, sebenarnya ada satu pertanyaan lagi sih. Boleh. Saya baru ingat, maaf nih. Ini bener-bener pertanyaan terakhir ya, karena paling banyak ditanyain juga. Sekarang kita tanyanya Om Justin tuh lebih, kan ada pro kontra. Pakai UV atau nggak pakai UV? Kalau Om Justin lebih suka pakai UV atau nggak pakai UV? Saya jawab. Kalau paranet wajib ya? Iya, paranet wajib. Kalau UV nih? Kalau saya pakai UV. Lebih suka? Iya, karena apa? Karena kandang saya ini kandang yang nggak maksimal sirkulasi sama pencahayaannya Bang. Kalau kita punya kandang yang maksimal cahaya matahari dan sirkulasi, bolehlah aglonema kita dihujan-hujani gitu. Karena apa? Air hujan nih, saya bahas air hujan sedikit ya Bang. Air hujan itu bukannya suatu momok menakutkan dalam aglonema kita gitu. Karena di dalam air hujan itu mengandung adanya ion nitrogen, di mana nitrogen itu dibutuhkan sama tanaman itu lumayan besar. Nah, di air hujan itu yang kita harus waspadai adalah tingkat kelembapan, di mana kita curah hujan itu kita nggak bisa ngatur. Hujan turun 3 hari sekali ya, biar gua nggak usah nyiram, kan nggak bisa. Keadaannya pagi hujan, sore hujan. Nah, tingkat kelembapan berarti kan tinggi Bang. Kalau kita punya kandang yang segini, jangan berani kita menghujani. Mungkin ada pertanyaan lagi. Loh, si petani besar atau si senior kok dihujan-hujani? Karena kita lihat faktornya, dia punya kandang seperti apa. Cahayanya seperti apa. Nah, kalau saya pribadi karena keterbatasan kandang, saya nggak berani menghujan-hujani. Dikala saya nanti punya kandang yang bagus, luas, saya berani menghujan-hujani. Itu dia jawabannya. Jawabannya bijak banget ya. So sweet. Nggak egois gitu loh. Gua demen pakai UV. Gua demen nggak. Soalnya kalau saya emang sirkulasi. Kalau Abang gimana saya tanya? Kalau ya itu tadi udah dijawab bener. Jawabannya bener banget. Enggak, Abang pakai nggak? Enggak, karena ya tadi bener jawaban Om Justin, sirkulasi angin saya udah cakep. Nah, mataharinya udah cakep. Full ya. Udah. Kalau saya kan terhalang. Iya. Ini sumpek ya. Iya, kalau dihujan-hujani nunggu 2 hari lah hancur. Lagi nggak kering-kering ya? Iya, nggak kering-kering. Tingkat kelembapan balik lagi ke tingkat kelembapan. Iya, kalau angin saya dapat banget kandang saya. Iya, saya belum sempat main nih Bang. Oh, boleh Undang main. saya apa? Boleh. Sherlock apa Sherlock? Iya, sip. Masih dekat kok, tinggal lurus doang. Iya, Oke, jadi jawabannya tergantung lagi ke kandangnya masing-masing ya. Iya. Yang next, sebelum kita memutuskan pakai UV atau enggak, kita lihat dulu keadaan kita nih gimana. Kalau misalkan minim yang kayak kandang saya, janganlah, saran saya, karena tingkat kelembapan hujan tuh nggak bisa kita jaga walaupun kadar air hujan tuh bagus buat tanaman gitu. Tapi kalau punya kandang kayak Abang kan bagus, ya udah nggak apa-apa dihujan-hujan. Cahaya malah enak, dia malah tambah subur Bang kan. Glowing in the dark. Glowing. Iya, karena keterbatasan aja sih Bang. Saya juga doain saya apa Bang, punya kandang yang gede. Amin, saya doain. Tapi next yang nanti kita mau bikin pakai UV nggak? Enggak juga sih. Enggak juga. Iya. Ya nanti kita lihat aja deh. Karena kan, ditunggu ya. Iya, ditunggu aja. Doain ya kawan-kawan. Doain punya kandang yang besar. Kandangnya udah sumpek. Amin. Oke, saya punya pengalaman ini, kandang saya itu saya tinggal 8 hari nggak apa-apa Bang waktu itu ke Jogja. Kenapa Bang? Kok bisa? Ya kan udah semuanya udah dapet. Hujan dihujanin, angin udah dapet 8 hari loh tanpa penanganan. Tapi kalau saya boleh nanya Abang ya. Di kandang sering ada lonyot nggak sih? 1-2 ada sih. Ada ya? Berarti kesimpulannya kalau beraglonema harus berani lonyot dong Bang? Ya betul, betul. Harus berani. Kemarin soalnya saya juga sering live di Instagram ya Bang. Ketika saya nyorot aglonema yang lonyot, mereka pada kaget. Kok aglom Justin bisa lonyot? Loh, saya ketawa gitu loh Bang. Kata saya, sekelas suhu senior yang lebih jauh dari saya pasti pernah ngalami yang namanya lonyot. Jadi buat kalian, bagi para pemula,
saya dan Bang Samsudin itu pernah ngalamin lonyot. Jadi sama lonyot itu jangan takut, kita juga ngalamin kok. Maksud saya begitu. Ya. Jangan berkecil hati sama lonyot. Yang Oke. penting kita cara mengatasi lonyot itu kita udah jalanin. Ketika dia kena penyakit kita harus ngapain, kita harus tahu. Karena kita beli aglo itu pakai duit. Kalau kita nggak sedikit nyari ilmu, ya sayang gitu Bang. Masa kita harus beli mati. Seenggaknya kita pelajarin lah yang dia mau seperti apa. Sayangkan duit kita. Oke. Kalau saya dulu lonyotnya gini Bang, itu ini bisa diambil nih gambarnya ini. Ini apa namanya? Sunset. Saya ngeblank jadinya ya. Sunset saya cakep banget. Waktu itu ada bunga, saya potek, cetek. Bunga itu ternyata ada batang sisa, basah, nempel di batang-batang daun, di daun-daun. Akhirnya menyebar, lonyot. Udah penanganannya yang lonyot saya potong, jebret. Akhirnya Buang. numbu anak lagi. Atasnya pun dapat sekarang. Dapat. Tanpa akar. Oh, pucuknya ya? Iya. Nah, tambahan nih Bang, kalau ada bunga, usahain jangan dipotong. Dicabut, tangan kiri megang batang, tangan kanan nyabut. Jadi nggak ada sisa antara batang bunga sama pohon kita. Itu masih muda apa udah tua? Mau muda mau tua pasti kecabut. Kan keras banget. Ada nggak ya Keras yang banget. bisa saya peragain ya? Ada nggak? Mana Bang? Yang ada bunganya. Kan bunga di sini Sunset rata-rata biasanya. mahaseti. Sunset. Oh itu tuh, kegedean ya? Wah, kegedean nih. Kegedean. Ini ya. Itu apa ID-nya? Ini istri yang tahu nih punya dia. Maaf, Abang pegang potnya deh. Nih. Ya Allah, ini foto kecil Nih ya, amat. nih Lihat, dicabut teman-teman. nih, tangan kiri pegang batang. Tahan dulu, kamera belum Nah, datang. nih. Ini sampai di Kelihatan nggak? labain nih Bang, saking lamanya. Iya. Nih ya. Ah. Jangan di Jadi tangan kiri ngapain? Tangan kiri. Pegang batang. Ini Tangan- masih muda nih. Tangan kiri ngapain? Pegang batang. Pegang batang bawah. Pegang sini, Ah. tahan. Tangan ini kanan cabut. narik. Wah. Tuh. Ini sampai ke ujungnya. Kok kadang-kadang saya patah di tengah? Oh gitu ya. Pakai perasaan Bang. Nah ini kan nggak ada sisa, jadi nggak khawatir Walah. sisanya tuh lonyot. Harus Kalau yang dicabut. udah agak gede, kayaknya udah keras deh. Bisa nggak itu? Itu malah lebih gampang menurut saya. Mak. Yang udah agak gedean dikit, bisa ya? Pokoknya semua bisa ya? Semua bisa. Oh, Gitu. saya ngeri. Karena itu patah sama semua. pengalaman saya dulu awalnya begitu, saya gunting, sisanya itu berarti Iya. kan dia mati. Karena bunga itu pada akhirnya dia mati. Nah, sisanya ini kan kalau Abang gunting pasti ada sisa segini. Nah, ini. Ini racunnya di sini. Nempel deh di Penyakitnya. batang. Wah, merembet. Itu pasti. Makanya saran saya Pokoknya dicabut. saya kalau udah performa kurang bagus, penggal. Itu dia. Karena- Udah jangan nunggu-nunggu, Bang. Karena nanti kan keluar anak juga tuh. Iya. Bener keluar anak. Iya, itu dia. Penggal aja. Buang aja penyakit. Yes, kejawab sudah. Ada lagi Om Justin mau disampaikan? Udah sih itu aja. Udah. panjang lebar kita. Bang Sana juga udah capek kayaknya. Kameramen. Terima kasih Bang Oke. nih, saya ucapkan terima kasih udah udah 5 bulan kita WA. Susah nyari jadwal Abang kayak artis. Aduh, amin. Saya doakan juga makin baju lah Bang. Makasih Dan juga saya udah boleh main ya. Iya. Ini kan kandang rahasia ya teman-teman ya. Semoga nanti kita di tempat barunya bisa hadir lagi. Boleh, amin. Terus berbagi tips lagi ya Om Justin Iya, ya. pasti. Dan pastinya di sini saya juga gemes meminta nomor WA. Biar langsung ke Om Justin aja. Iya. Tapi nomor WA bisa dicek di deskripsi atau di bawah video nih. Boleh. Ya. Iya. Oke. Dan untuk order produk saya sih lebih rekomen ke Tokopedia dan Shopee karena nggak mesti cek ongkir lagi, nggak nanya balasan dari saya. Cukup order di Tokopedia, tunggu barang sampai udah. Tapi kalau memang Tokopedia dan mentok-mentok pengen lewat jalur WA boleh, tapi ya harus sabar ya. Jalur terakhir. Jalur terakhir. WA pokoknya jalur terakhir diutamain Tokped dan Shopee ya. Betul. Tokped sama Shopee sama kan responnya? Sama. Oke, sip. Shopee-nya namanya apaan? Nanti saya umumin di deskripsi. Oh, di aja. deskripsi aja ya. Cek di deskripsi aja. Jangan salah ya, cek di deskripsi. Deskripsi. Oke. Oke, buat teman-teman terima kasih banyak udah menonton sampai habis. Kalau kami berdua ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Kalau ada ya kata-kata yang kepleset juga kami mohon maaf. Ya, sama Bang, minta maaf juga. Kadang-kadang ada kata ilmiah yang kepleset kan. Iya, takut salah dikoreksi aja. gitu. Saya aja ngeblank loh ngeliat pink sunset aja di sini kadang-kadang apa ini ya padahal setiap hari makanan sehari-hari kan. Iya. Oke. Terima kasih, sampai jumpa dan salam Aglonema. Aglonema.